Hei, anak jalanan. Dahuangku lapar. Kasih ayam panggangmu buat dia. Ayam panggangku? Ngapain dikasih ke dia? Di jalanan ini, aku yang berkuasa. Berani nggak kasih? Pilayan. Lepasin anjing. Ayo berikan. Pergi sana. Pergi. Dahuang. Kamu berani pukul dahuangku? Kamu biarkan anjingmu meneror. Aku nggak cuma berani pukul dia, aku juga berani pukul kamu. Buwang, tolong ajak Nona itu masak ke kediaman. Jadikan guru pembimbing untuk Tinghan. Dasar bayarkan anjing menor. Dasar bayarkan anjing menor. Aduh Yi, aku cuma pergi sebentar. Kalian malah berantem. Awas ya biarkan anjing meneror. Permen lolopapmu desa. Kamu perampok ya? Berani-beraninya ambil permenku. Kamu tahu aku siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Nona ini emang perampok. Aku ini anak bungsu keluarga gubernur militer. Kamu berani macam-macam. Ayahku pasti nggak bakal melewatkanmu. Anak bungsu keluarga gubernur militer? Terus, kalau masih berani nakal, aku hajar lagi. Dasar anak jalanan. Kamu tunggu saja. Aduh, Nona kecil. Kamu dah berbuat onar. Cepat pergi. Kak, tunggu sebentar. Kakak, ada perlu APA? Aku pelayan keluarga gubernur militer. Nyonya tua kami ingin mempekerjakan Nona ini sebagai guru pembimbing anak bungsu kami. Aku? Sebenarnya aku ingin minta tolong gubernur, supaya Yi bisa belajar sesuatu. Tapi tadi, Yi memukul anak bungsu keluarga gubernur militer. Kayaknya bakal susah hidup di kediaman gubernur militer. Kakak, jujur saja, Yiku nggak ngerti aturan. Mungkin nggak bisa menjalankan tugas ini. Kakak, jangan sungkan. Anak kami bandel. Nggak ada yang bisa mengendalikannya. Tadi Nyonya tua lihat Nona ini. Bisa menaklukkannya, jadi ingin mencoba. Tenang, nggak bakal kerja gratis. Ada gaji bulanan. 5 keping perak setiap bulan. Gajinya sih oke, tapi yang penting cucuku bisa belajar sesuatu. Kebetulan, Nona ini bisa jadi guru pembimbing anak kami. Bisa sekalian sekolah, belajar menunggang kuda dan menembak. Kakek, aku mau pergi. Kalau udah bisa semua itu. Aku bisa bantu kakek mengelola Gunung King Feng. Baiklah. Kalau begitu, biarkan Yi mencoba selama 3 hari. Jika dia tidak bisa melakukannya, aku akan menjemputnya kembali. Baik, baik, baik. Yi, kamu boleh pergi. Kalau ada apa-apa, kirim kabar ke gunung. Yi, kakek tidak tega melepasmu pergi. Tenanglah. Pergilah, pergilah. Di kediaman komandan kami. Hanya ada si Tinghan. Satu-satunya anak muda. Dia yang akan mewarisi kediaman komandan di masa depan. Jangan terlalu keras padanya, ya? Itu tergantung pada sikapnya. Kalau dia berani menyalahgunakan kekuasaan lagi, Aku akan memukulnya lagi. Boleh saja bertindak, asal jangan sampai membunuh. Masuklah. Si Tinghan, kamu adalah guru yang dipekerjakan nenek dengan bayaran mahal. Benar, Tuan Muda. anak jalanan. Sekarang tahu kehebatan Tuan Muda, kan? Si setan kecil kediaman komandan, penguasa kecil kota Jiang, hanya ini. Sang Tuan Muda. Cekat. Kalau takut, cepat pergi. Aku lihat kamu ingin dipukul lagi. Jika aku memukulnya sekarang, apakah nenek akan melarangku belajar di kediaman komandan? Nenek memintamu datang untuk mendisiplinkan Tuan Muda. Hahaha, kamu mau apa? Kalian berdua serang dia. Beri pelajaran pada anak jalanan ini. Mau lari? Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Tuan Muda kalian menyerangku dengan air cucian. Ganti rugi. Hahaha, ganti rugi. Wang Ma, bawa dia mandi. Dan ganti baju. Baik, Nenek. Nona Du, ikut aku. Nek, si bandit kecil ini memukulku sampai begini. Kamu biarkan dia pergi begitu saja? Ada masalah? Kalau tidak terima, tahan saja. Nenek memanggilku untuk mendisiplinkanmu, Du Yi. Hari ini, jika aku tidak mengusirmu dari kediaman komandan, kamu tidak akan tahu berapa mata Raja MA. Anak ini setiap hari membuat kediaman komandan tidak tenang. Kedepannya, dengan kehadiran Yi, aku bisa tidur nyenyak. Ketika anakku pulang dari perang, aku bisa memberikan laporan. Tuan Muda, ada perintah?
Aku punya ide bagus. Kalau tidak bisa mengalahkannya secara terang-terangan, Kita lakukan secara diam-diam. bawa barang yang kami minta. Sudah bawa? Sudah, masih hidup dan segar. Dewi, kau berani menggangguku lagi? Ayo serang. Betul, tidak terhaka aku takut dengan ini. Kau saja yang lakukan. Ya. Aku tidak percaya dia tidak takut. Ayo, ikut aku ke dalam rumah. Ayo. Kalian tunggu di sini, aku masuk dulu. Dasar kecil, sudah ketakutan kan? Benarkah? Kenapa kau tidak takut ular? Ular ini pasti kau yang masakan, bukan aku. Aku ini anak komandan, pasti tidak akan melakukan. Hal yang hina seperti ini. Lepaskan aku. Kau mau apa? Sejak umur 3 tahun, nenek sudah bisa menangkap ular untuk camilan. Masih mau menakutiku? Dwi memang jagoan sejati. Salut. Katakan, apakah kau yang masakan ular ini? Bukan aku. Aku masuk karena mendengar teriakanmu. Tuan muda, gigit dia. Sudah. Tuan muda, gigit dia. Wah, kena tuan muda. Shertingen, kau berani bolos sekolah hari ini? Tuan muda. 220 APA. Sipat halangi aku. Berani kau pukul aku? Pukul aku. Hari ini nenek akan memberimu pelajaran, kalau tidak selesai menyalin. Tidak ada yang boleh memberinya makan. Si setan kecil, akhirnya ada yang bisa mengalahkannya. Salin semua ini, besok minta maaf ke guru, kalau tidak. Aku akan memukulmu lagi. Ayah, cepat pulang, usir perempuan bandit ini. Kalau tidak, kau tidak akan bertemu anakmu lagi. Perintah orang tua, jangan malas. Artinya, saat orang tua memanggil, segera jawab, jangan lambat. Shertingen, Batu. Saat orang tua menyuruh, harus segera dilakukan. Jangan menunda atau malas. Baik, sekarang baca kalimat berikutnya. Nasihat orang tua harus didengarkan dengan hormat. Teguran orang tua harus diterima. Nasihat orang tua harus didengarkan dengan hormat. Teguran orang tua harus diterima. Dwi, sudah pulang sekolah, mau apa lagi? Pamit kepada guru. Selamat tinggal, guru. Selamat tinggal, guru. Nenek, Ya, Dwi, kau mau apa lagi? memberi salam kepada nenek. Aku Dwi. Nenek, ayo, pulang. Nyonya, tuan muda sekarang lebih tenang dan penurut. Ini berkat gadis kecil Yi. Hei, bukankah dia ingin belajar menunggang kuda dan memanah? Atur guru pelatih untuk mengajarnya di kediaman gubernur militer. Sayap. hari ini ulang tahunku. Tapi tidak ada yang merayakan bersamaku. Ada apa dengan si Tinghan? Nona Du, hari ini ulang tahun Tuan Muda. Juga hari Commission Ibu Kentang Tuan Muda. Setiap tahun di hari ini, tidak ada yang merayakan ulang tahun bersamanya. Tuan Muda biasanya mengurung diri di sebuah ruangan. Tidak mau bertemu siapapun. Tak disangka si kecil nakal ini sama sepertiku, tidak punya ibu. Kalian siapkan beberapa barang untukku. Hei, paham. Dewi, untuk apa kau menariku ke sini? Ikut aku. Dewi, apa sebenarnya yang kau inginkan?
Aku sedang tidak mood hari ini, jangan ganggu aku. Lihat, Kenapa ada yang menyalakan kembang api? Tentu saja aku. Aku sengaja menyiapkan kembang api untuk merayakan ulang tahunmu. Sipat Butte Permahonan. Ada orang jahat. Anak kecil gubernur militer, hari ini kau sial bertemu denganku. Sebentar lagi aku akan mengantarmu ke neraka. Si Tinghan, lari cepat. Lalu bagaimana denganmu? Dua orang kecil ini tidak kuhiraukan. Gadis kecil, mulutmu besar sekali. Kalau kau cari mati, aku akan mengabulkannya. Kalau begitu kau tahan mereka. Kebetulan bisa memanfaatkan tangan mereka. Untuk menyingkirkan Dui, biar dia tidak sombong lagi di depanku. Dua penjahat kecil, mau melakukan pembunuhan? Salahkan dirimu sendiri. Karena bertemu dengan nenek tua ini. Kakak Yi. Bagaimana bisa kelerengmu menangkis peluruku? Kelerengku terbuat dari baja khusus. Menangkis peluru bukan masalah besar. Kakak Yi keren sekali. Gadis kecil, hari ini aku pasti membunuhmu. Nanti baru kagumi. Ya ampun, 3 pembunuh sudah kau kalahkan. Penjahat kecil seperti ini sangat mudah. Kakak Yi, kakak tersayang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Apa yang kau lakukan? Gun. Oh, Kalau nanti menghadapi bahaya seperti ini lagi. jangan nekat sendiri. Kakak Yi, kau tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga sangat baik padaku. Kakak Yi, aku benar-benar brengsek. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kakak Yi, kamu benar-benar hebat. Kakak Yi, kenapa? Kakak Yi jangan mati. Jangan dagang nanti tidak mati terjadi malam mati dagang. Kakak Yi tidak mati. Sudah pasti, aku hanya terlalu lelah. Kakak Yi, ini semua karena aku. Kalau tidak merayakan ulang tahunku, kamu tidak akan terluka. Sudah, pria sejati tidak menangis meski berdarah. Aku yang ingin membuatmu bahagia, ini bukan salahmu. Aku janji akan mendengarkanmu di masa depan. Baik, Bawa mereka kembali, serahkan kepada Nyonya Tua untuk diinterogasi. Ya, pergi. Sen, sebentar lagi sampai di kediaman gubernur militer. Ayahmu adalah bawahan lamaku selama bertahun-tahun. Dia tewas dalam misi pemadaman pemberontakan bersamaku, meninggalkanmu seorang diri. Karena itu, aku memutuskan untuk mengangkatmu sebagai anak angkat. terima kasih, Paman Si. Aku juga punya seorang putra bernama Tinghan. Kalian harus rukun di masa depan. Ya. Mulai hari ini, aku adalah putri tertua di kediaman gubernur militer. Ada APA, gubernur, di depan dihadang oleh pemberontak. Jangan macam-macam. Cepat jalan. Kakak Yi, ada perampok. Turun dari mobil. Berani sekali menghadang mobil gubernur militer. Justru gubernur yang kami hadang. Serahkan peta pertahanan kota, atau tidak perhatian kota perkit menjadi Castle Lemons and warga Jiangsheng. Aku tidak mungkin menyerahkannya padamu. Paman Si, aku takut. Jen, jangan takut. Target kalian adalah aku. Lepaskan anak ini. Kalau tidak menyerahkan peta pertahanan kota, semua akan mati di sini. Camel, kamu mau mencoba? Lihat siapa yang lebih cepat. 2 pistol kalian. Atau 5 pistol kami? Suara apa itu? Kedengarannya seperti tembakan. Dari kerapatannya, sepertinya pasukan pertahanan kota. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau kita mundur? Mundur apa? Kalau mundur, pulang juga akan mati. Serpu. Panah. Bos, sepertinya mereka punya senjata berat. Ayo kita mundur. Kalau tidak lari sekarang, tidak akan sempat. Perampok ada di depan. Tangkap. Ada hadiah. Serpu. Panah. Serpu. Tangkap ada hadiah. Bos, suara tembakan semakin dekat. Ayo kita mundur. Kalau tidak dapat peta pertahanan kota, membunuh gubernur juga prestasi besar. Kellerang. Bosch, bawa Bosch. Cepat mundur. Aku balik ke secara rahasia untuk mengambil peta pertahanan kota. Pasukan pertahanan kota tidak tahu bagaimana mereka bisa datang membantu. Gubernur militer, aku turun dulu lihat.
Serpu. Pana. Tuan Muda. Tinghan, lari cepat-cepat ngapain? Tinghan, kamu kok di sini? Oh ya, Malam-malam tidak di kediaman gubernur militer. Ngapain di sini? Kamu tahu tidak ini berbahaya? Anda adalah gubernur militer? Benar. Siapa kamu? Aku Dwi. Meskipun kamu ayahnya si Tinghan, tapi dia menghilangkan kalian. Bukan dipuji malah dimarahi. Kenapa harus memarahinya? Memang jagoan Yi, aku lihat ayah saja. Nggak berani napas keras, dia berani marahin ayah. Ayah, Kakaki ini guru yang nenek carry biraku. barusan dia yang cari cara selamatin kalian, keren kan? Pelayan, meski sudah menyelamatkan kita, tidak boleh sombong dan lancang pada gubernur militer. KKI bukan pelayan. Dia guru pembimbingku. Paman Siri, mereka siapa? Ini yang kubilang, adikmu Tinghan. Pelayan kok bisa-bisanya dibela mati-matian oleh tuan muda kediaman gubernur? Pantas dia. Kenapa panggil pelayan kakak? Sen-sen itu kakakmu, putri sulung kediaman gubernur. Adik Tinghan, mulai sekarang, aku yang akan awasi belajarmu. Sudah malam. Aku pulang dulu. Ayah, ini pembunuh yang ditangkap di menara jam seberang rumah kita. Kaki tunggu aku. Tuan kecil, pembunuh. Dua anak ini pergi kemana ya? Aku dengar suara tembakan tadi. Mereka berdua, jangan-jangan ada apa-apa. Nenek, jangan panik dulu. Sisan Sisi bilang, Nona Yi, pergi ke menara jam rayakan ulang tahun Swan Castle. Sudah kusuruh mereka cari. Rayakan ulang tahun? Nenek, Tuan kecil dan Nona Yi sudah pulang. Nenek, Ayah, Nek, ayah. Dan, gubernur militer juga pulang. Gubernur militer juga pulang. Ebio, aku sudah kembali. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, luka kecil. Aku perkenalkan, ini Liu Zhenzhen. Ayahnya adalah anak buah lamaku yang gugur dalam tugas saat memberontak bersamaku. Karena itu, aku memutuskan untuk mengangkat Sen-sen sebagai anak angkatku. Mulai sekarang, dia akan menjadi putri tertua di kediaman gubernur militer kita. Dan kakak perempuan Tinghan. Diangkat sebagai anak angkat. aku tidak mau kakak perempuan ini. Aku hanya mau Dwi sebagai kakak perempuanku. Dasar anak durhaka, sudah berbulan-bulan aku tidak pulang. Kau masih saja bandel. Ini bukan urusanmu. Ibu, aku akan mengatur kamar untuk Sen-sen dulu. Siapkan makanan untuk gubernur militer dulu. Nenek. Mulai sekarang aku adalah kakak perempuanmu, anak desa. Dari mana datangnya? Kembalilah ke sana. Atas dasar apa kau mengusirku? Karena aku adalah putri tertua kediaman gubernur militer. Aku diundang oleh nenek. Selain dia, Tidak ada yang berhak mengusirku. Jui Greki. Aku pasti akan mengusirmu. Ayah angkat, nenek, ini teh penghilang dahaga yang kubuat untuk kalian. Ibu, Sen-sen ini anak yang penurut dan berbakti. Mahir dalam segala hal. Mulai sekarang, biarkan dia merawatmu di rumah, sekaligus bisa mengawasi Tinghan dan memantau belajarnya. tidak perlu dia menemani. Sehebat apapun dia, bisa mengalahkan 3 pembunuh sendirian? Pembenar? Dasar anak ini, ngawur saja. Pembunuh tidak mudah ditangkap. Adik Tinghan, kau berkeringat banyak. Bayar ke Sika. Tidak user, bayar kakaki yang menikah. Tidak perlu. KKI tidak perlu. Aku juga tidak perlu. Nona Yi, ini sapu tangan hasil bordiranku sendiri. Terima kasih sudah merawat Tuan Tinghan. Ini untukmu. Kau tidak perlu berterima kasih. Nenek yang memanggilku, memberiku gaji bulanan, dan memberiku kesempatan belajar. Aku yang harus berterima kasih pada nenek. Tapi tetap terima kasih sudah merawat nenekku. Terimalah ini. Zhenzhen, Nona Yi, aku hanya ingin memberimu sapu tangan. Kenapa kau mendorongku? Zhenzhen. Dwi, meskipun kamu tidak ingin sapu tangannya, kenapa kamu mendorongnya? Aku tidak melakukannya. Aku percaya KKI tidak akan melakukan itu. Zhenjiang, jangan marah-marah seperti itu. Lagi pula, ini bukan sepenuhnya kesalahan Yi. Benar, ayah angkat. Nona Yi hanya tidak menyukai sapu tanganku. Ini salahku. Aku seharusnya tidak memberikannya. Dia hanya seorang pelayan, berani-beraninya tidak menyukai barang milik putri komandan. Mereka masih anak-anak, bentrok-bentrok kecil wajar terjadi. Kenapa kamu bicara begitu keras? Ibu, Dwi ini jelas-jelas licik dan penuh tipu muslihat. Membiarkan orang seperti ini tinggal di Tinghan, pasti akan merusak Tinghan. Menurutku, usir dia sekarang juga. Tidak ada yang boleh menggeser KKI. Kamu ingin dipukul lagi? Bunuh aku sekalipun, aku tidak akan biarkan KKI pergi. Sudah cukup. Tinghan dulu nakal.
Tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Di kediaman juga tidak ada yang bisa mengendalikannya. Yi loh, yang membuatnya termotivasi. Aku juga tidak setuju mengusir Yi. Adik Tinghan, mulai sekarang, biar aku yang mengawasi belajarmu, ya? Kamu siapa? Berani-beraninya mengawasiku? Dui, tangan Sensen untuk bermain piano dan melukis. Kalau tangannya terluka, aku tembak kau. Sensen, aku antar kamu untuk balut. Yi, meskipun Tuan Muda melindungimu, apa gunanya? Selama komandan ada, cepat atau lambat aku akan mengusirmu. Zhenhan, 2 hari ini, jangan sampai luka terkena air, nanti infeksi. Baik, ayah angkat. Lapor, Komandan, tadi malam. Orang yang ditangkap Nona Yi sudah mengaku. Jia Mineng marah-marah yang menisap, ke kiri mengkomandan, antak dan kiri pida perdahining koda. Benar-benar mata-mata. Tidak kusangka Dwi ini. Lumayan berbakat. Sepertinya aku harus memberinya hadiah. Perci, panggil dia kemari. Sayap. Aku harus cepat-cepat mencari cara untuk mengusir Dwi. Jangan sampai ayah angkat menghargainya. Zhang, kamu carry Yi untuk APA? Kebetulan aku ingin mengajak mereka berdua jalan-jalan. Tadi malam, mereka berhasil menangkap. Marah-marah yang menisap, ke kiri mengkomandan. Mata-mata, Ayah, nenek, kalian tidak tahu betapa hebatnya kakak Yi. Kemarin malam dia membawaku ke Menara Jam. Dia sendirian mengatasi 3 pembunuh. Dia yang membawamu ke Menara Jam. Shirtingen, kau adalah satu-satunya keturunan keluarga gubernur militer, dia hanya seorang pelayan. Tidak tahu diri sudah biasa, tapi bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? adik Tinghan, ayah angkat dan nenek sangat menyayangimu. Bagaimana jika kau terluka? Tak usah kau urusi, ada kakak Yi di sini. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Kau bilang tidak terluka. Luka-lukamu parah sekali. Tinghan, kau terluka. Kenapa tidak memberitahu nenek? Nona Yi, jangan kau yang bersekongkol dengan marah-marah ITU? Kakekku bilang, seorang pria sejati tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Sebagai anak Tionghoa, mana mungkin aku bersekongkol dengan mata-mata? Ayah angkat, aku hanya khawatir pada adik Tinghan. Nona Yi, kenapa marah sekali? Aku peringatkan kau, jika ada masalah langsung hadapi aku. Jangan berlekak dan memparkin tuduhan Sabrengen. Aku Dwi, bersikap jujur dan tidak takut padamu. Benar, aku percaya kakak Yi, dia bukan orang seperti itu. Ayah angkat, aku rela menderita, tapi ini menyangkut gubernur militer. Dan seluruh kota Jiang. Meski ini tidak ada hubungannya denganmu, kau hanya seorang pelayan. Berani-beraninya memukul majikan, benar-benar keterlaluan. Zhenjiang, bicaralah baik-baik. Jangan menakuti anak-anak. Apakah dia anak yang biasa? Anak biasa. Bisa menangkap 3 pembunuh? Bagaimana tidak mungkin? Kakak Yi menangkap 3 malam-malam. Aku melihatnya sendiri. Berani-beraninya membantah, kau sudah dipengaruhi oleh gadis liar ini. Menurutku Sensen benar. Kau datang ke kediaman gubernur militer tadi malam, pasti ada maksud tertentu. Omong kosong, Yi adalah orang yang kusuruh datang. Untuk mengajar Tinghan, apa maksudnya? Ketakin, bagaimana kau tahu marah-marah ITU? Akan menyerang kediaman gubernur militer tadi malam? Aku tidak tahu. Nona Yi, cepat katakan. Aku tidak tahu. Sepertinya tanpa paksaan kau tidak akan bicara, siapkan hukuman. Aku beri kau kesempatan terakhir, bagaimana kau tahu orang-orang itu akan menyerang kediaman gubernur militer tadi malam? Tahan, kakek bilang, orang yang ingin sukses harus bisa bersabar. Dwi, lihat berapa lama kau bisa bertahan di sini. Pukul aku saja, jangan pukul kakak Yi. Kamu tunggu, nanti setelah aku selesai dengan dia, aku akan menghajar kamu. Zhenjiang, masalah belum jelas, kamu langsung pakai hukuman keluarga. Kamu ini komandan, Pegani kerennya memimpin? Yi masih anak-anak. Bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan mata-mata? Benar, Naiwamu juga diselamatkan oleh kakak Yi. Baik, anggap saja mata-mata itu tidak ada hubungannya dengannya. Tadi malam membawa Shirtingen ke Menara Jam. Ini pasti salahnya kan? Yi, situasi sekarang tidak stabil, kamu begitu malam. Membawa Tinghan ke Menara Jam. Sungguh tidak tepat. Naonya tua, I tahu salah. Tahu salah buat apa? Panggil orang. Kurung Dwi di ruang leluhur. Tanpa parentaku, siapa pun tidak boleh melepasnya. Apa? Perintahku sebagai komandan tidak dihiraukan? Bawa aku ke ruang leluhur. Ya. Sanggup Kerlayuan, para pelayan ini. Sekarang aku tidak bisa menyuruh mereka. Mereka malah mendengarkan si anak kecil ini. Kamu mau apa? Aku hanya melihat Nona Yi belum makan siang. Dihukum berlutut di sini. Datang untuk menanyakan apakah dia lapar. Kamu baik hati begitu? Adik Tinghan, aku kan kakakmu. Bagaimana bisa kamu berkata begitu padaku? Kamu siapa? Sekarang aku sudah punya kakak Yi. Tapi komandan bilang, Dwi, dia hanya pelayan, tidak pantas disebut Nona. Kediaman komandan dan rumah belakang mendengarkan nenekku. Nenekku bilang, kakak Yi adalah Nona. Dia memang begitu. Nenek, Nona Zenzen, aku dan kamu tidak ada hubungan. Sebaiknya kamu panggil aku Nyonya Tua saja. Tapi komandan mengangkatku sebagai anak angkat. Itu urusan komandan. Yi, hari ini kamu teraniaya. Kakak APA Naomi tua. Yi, hari ini, di hadapan leluhur keluarga Si.
Aku ingin kamu dari sekarang memanggilku Nenek. Nenek, Benar, kamu menyelamatkan komandan. Menyelamatkan seluruh kediaman komandan. Aku memutuskan untuk mengangkatmu sebagai putri sulung kediaman komandan. KKI, setujulah. Nenek, Ayah. Nyonya tua, aku kurang enak badan, mau pulang ke kamar dulu. Yi, kamu belum makan? Kebetulan sekali. Liu Zhenzhen bawa makanan. Kamu makan dulu, kalau kurang, nanti. Nenek suruh Tinghan bawa lagi untukmu. KKI, cepat makan selagi masih hangat. Kalau aku makan ini, mungkin gak ada kesempatan makan lagi. Kalau ibu jangan makan. Aku lihat Liu Zhenzhen itu juga nggak punya niat baik. Dasar anak ini, sudah, aku suruh mereka masak lagi. Makanan kesukaan Yi, dibawakan, Tinghan, kamu mau tinggal? KKI pergi ke Menara Jam karena mau rayakan ulang tahunku. Aku juga salah, aku temani KKI dihukum. Baik. Kamu bodoh APA? Aku sendiri yang dihukum cukup. Jikan kamu kan guru pembimbingku. Mana ada guru yang menderita, muridnya santai. Laju pula. Kamu kan? Ada omongan? Nenek bilang, kalau kita sudah besar, kamu nikah sama aku jadi istri muda, hah? Jangan pukul aku, bukan aku yang bilang, nenek yang bilang. Siapa bilang mau nikah sama kamu? Aku kan mau pulang. Jaga kakek seumur hidup. KKI. Seumur hidup aku cuma anggap kamu satu-satunya kakak, setuju dong? Baiklah, kalau sudah besar, kamu bisa mengalahkan aku. Aku setuju, serius. Jui Greki. Kamu lebih baik dariku di mana? Sampai nenek. Di depan leluhur keluarga Si mengakui. Kamu adalah putri tertua keluarga gubernur militer. Aku nggak percaya. Aku nggak bisa mengalahkanmu. Nggak mau berlutut lagi, kaki sakit? KKI, kamu juga jangan berlutut, pulang tidur aja. Kamu pulang saja, perintah gubernur harus dihormati. Semua salah Liu Zhenzhen ini. Nggak sih fitnah, kamu tunggu sebentar. Aku ambilkan kamu makanan malam, ya? Kakek, aku mau pulang. Nona Yi, hari ini aku yang salah. Kamu mau apa lagi? Lihat kamu berlutut di kelenteng lama sekali. Aku nggak tega. Datang lihat kamu, sekalian bawa baju. Kaking menanjis tikus. Nona Yi, kamu benar-benar nggak tahu terima kasih. Aku nggak ada masalah sama kamu yang mulai. Awalnya aku nggak mau peduli, tapi kamu terus-terusan muncul. Kalau sudah begini, tunjukkan trik licikmu, aku hadapi. Baiklah. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Bantuan. Aduh, rumah leluhur kebakaran. Bantuan. Tiba-tiba saja, kenapa bisa kebakaran? Aku tidak tahu, aku cuma ingin melihat Nona Yi. Tapi begitu sampai sini, aku langsung melihat rumah leluhur kebakaran. Yi, hanya Nona Yi yang ada di dalam. Yi masih di dalam, cepat padamkan apinya. Baik, Cepat pergi. dasar gadis kecil, berani-beraninya membakar rumah leluhur keluarga Si. Nyonya tua, Panglima, pintunya dikunci, tidak bisa dibuka. Diam saja apa? Gadis yang membakar rumah leluhur ini. Ikat Jia. Tunggu. Nona Zhenzhen, katakanlah. Kamu bilang Yi yang membakar rumah leluhur. Apa buktinya? Aku? Ibu, bukti apa lagi yang dibutuhkan? Hanya Jiu Yi Sirang di dalam. Kalau bukan dia yang bakar, apa aku yang bakar? Nenek. Tidak mungkin KKI yang membakarnya. Benar, Yi selalu bijaksana. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti membakar rumah leluhur orang. Dasar gadis liar, racun apa yang kau berikan pada mereka? Kenapa kalian semua memihak dia? Bukan memihak, tapi segala sesuatu butuh bukti, bukan? Bukti? Perkataan Panglima inilah buktinya. Hanya Jia Sirang di dalam. Kalau aku dia. Lalu siapa lagi? Siapa bilang hanya aku seorang? Aku yang bakar. Panglima yang bilang, berani-beraninya meragukan Panglima? Maksud Panglima, aku sendiri yang bakar? Ingin membakar diriku sendiri sampai mati? Benar, Yi selalu di dalam. Kalau dia sendiri yang bakar, apa dia tidak ingin hidup lagi? Panglima seperti ini, entah bagaimana bisa jadi panglima. Tapi ini kata Sensen. Kalau begitu suruh dia jelaskan, bagaimana aku membakarnya?
Aku. Tidak apa Sen-sen, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku khawatir Nona Yi takut dihukum. Ingin menemaninya, tapi tidak menyangka. Tidak menyangka Nona Yi menyalahkanku karena membuatnya dihukum. Tidak mengizinkanku masuk, lalu aku melihat rumah leluhur kebakaran. Kalian jengga? Inilah buktinya. Du Yi ini masih muda belia, tapi licik sekali. Jika dibiarkan tinggal di kediaman Panglima, pasti akan menjadi bencana. Kau bilang aku tidak pernah mengizinkanmu masuk ke kuil leluhur? Ya, kau terlalu galak. Aku tidak berani masuk. Selain pintu kuil dikunci, kalau kebakaran terjadi, aku sendiri juga bisa mati terbakar. Liu Zhenzen saja bilang, tidak pernah masuk ke kuil leluhur, lalu bagaimana baju ini? Bisa muncul di dalam kuil? Ya, kalau sebelumnya kau tidak pernah di kuil, dari mana asal baju ini? Itu bukan bajuku. Bukankah ini baju yang kubelikan untukmu di Jiangcheng? Tuan Gubernur Militer, apakah perlu aku lanjutkan? Nona Zhenzen, aku pikir kediaman gubernur militer tidak pernah mengecewakanmu. Mengapa kau berulang kali ingin mencelakai Yi dan membakar kuil leluhur keluarga Xi? Ayah angkat, aku tidak melakukannya. Kediaman gubernur militer terlalu kecil untukmu. Carilah tempat lain sendiri. Ibu, Zhenzen masih anak-anak. Meskipun dia sempat tidak berpikir jernih, Lejekila. Ayahnya adalah mantan bawahanku, aku tidak bisa mengabaikan anak yatimnya. Nona Zhenzen, jangan sampai terulang lagi. Kalau tidak hanya diusir dari kediaman ini. Du Yi, kita lihat nanti. Aku membebaskanmu diam-diam hanya dengan satu syarat. Bunu du Y. Tenang saja, meskipun kau tidak bilang. Aku juga akan membunuh gadis kecil itu untuk balas dendam. Itu kamarnya. Buruk, mata-mata yang ditahan kabur. Ayah angkat tidak boleh tahu aku menyuruh orang membunuh Du Yi. Tangkap dia. Ya. Cepat bantu Nona Zhenzen berdiri. Zhenzen, kau bagaimana? Ayah angkat, pinggang Zhenzen sepertinya patah. Zhenjiang, aku dengar. Tahanan yang ditahan kabur. Bukan kabur, tapi ada yang membebaskannya. APA? Siapa yang berani-beraninya di kediaman gubernur militer? Membebaskan narapidana secara diam-diam? Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. Bawa pulang Nona Zhenzen dulu. Panggil tabib untuk memeriksa lukanya. Tunggu, dia tidak boleh pergi. Ayah angkat, aku sakit. Du Yi, jangan kira hanya karena ada nenek. Dan Inhan yang melamu. Kau bisa berbuat semaumu di kediaman gubernur militerku. Tuan Gubernur Militer, aku tidak pernah berniat menyalahgunakan kekuasaan. Tapi aku ingin bertanya, apakah Tuan tidak ingin tahu narapidana ini? Siapa yang melepaskannya? Kenapa? Kamu tahu siapa yang melepaskannya? Kalau begitu, tanyakan pada Liu Zhenzen. Tengah malam tidak tidur, kenapa bisa bersama pembunuh ini? Muncul di kamarku? Zhenzen. Nona Yi, aku sedang tidur nyenyak di kamarku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba pingsan di depan pintu kamarmu. Jangan ngawur. Liu Zhenzen seorang wanita lemah. Penakut lagi, mana mungkin dia berurusan dengan pemberontak ini? Aku ngawur? Kenapa kamu tidak tanya pada putri baikmu itu? Kenapa dia bisa bersama mata-mata yang ingin membunuhku? Muncul di kamarku? Ayah angkat, aku tidak melakukannya. Mereka ingin membunuhmu. Bekerja sama dengan pemberontak adalah kejahatan serius. Kamu yakin ini berkaitan dengan Liu Zhenzen? Benar, KI. Melepaskan mata-mata pemberontak adalah kejahatan berat. Bisa dihukum mati. Kamu tidak percaya padaku? Aku tidak melakukannya. Aku percaya pada KI. Yi, bukan tidak percaya padamu, tapi ini masalah serius. Liu Zhenzen, meskipun ada konflik denganmu, tapi tidak mungkin sampai bekerja sama dengan pemberontak untuk membunuhmu. Nona Yi, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi ayahku adalah prajurit yang memerangi pemberontakan. Mana mungkin aku bekerja sama dengan pemberontak? Aku juga mengira kamu hanya akan menjahiliku dari belakang. Tapi aku melihat langsung kamu membawanya masuk ke kamarku untuk membunuhku. Aku tidak punya pilihan selain percaya kamu bisa melakukannya. Ayah angkat, aku benar-benar tidak melakukannya. Liu Zhenzen. Kamu benar-benar tidak menyangka aku tidak terbunuh, kan? Aku beritahu kamu, sejak kecil aku tidur di gunung, binatang buas apapun tidak bisa mendekatiku, apalagi sampah ini. Ayah angkat, dia benar-benar menuduhku. Kalau kamu tidak mau bicara, tidak apa, tanya saja padanya. Benar, bagaimana dia bisa kabur, dan bagaimana bisa menemukan kamar Yi? Dia sendiri yang paling tahu. Nyonya tua, ayah angkat mengangkatku, mana mungkin aku bekerja sama dengannya untuk menyakiti Nona Yi? Liu Zhenzen, aku juga ingin tahu, sebesar apa dendamku padamu. Sampai kamu berkali-kali mencoba mencelakaiku, bahkan ingin membunuhku. Ini masalah serius, aku harus menyelidikinya dengan jelas. Pai Kerala, siapa yang melepaskanmu?
Ayah angkat, bagaimana jika Dui bersekongkol dengannya? Anak perempuan, meski punya 100 mulut, tak akan bisa menjelaskan. Lalu apa solusimu? Pemberontak ini sudah dilaporkan ke markas militer. Besok akan dikirim ke kota provinsi. Untung hari ini berhasil ditangkap kembali. Kalau sampai dia kabur, seluruh kantor gubernur militerku akan terkena imbasnya. Tapi aku, Time. Sekarang sebutkan nama komplotanmu. Aku masih bisa memberimu kesempatan hidup. Kalau tidak mau bicara, aku akan menghukum matimu di tempat ini. Bunuh saja aku sekarang. Aku tetap tidak akan bicara. Paling mati. Kau tidak takut mati. Tapi bagaimana dengan pematah tulangku? Aduh, sakit. Teknik pematah tulangku bisa membuat macan dewasa. Berguling-guling kesakitan. Kau yakin lebih tahan dari macan? Aku bicara, semuanya. Lu Zhenjiang Telepeskenko. Sebagai syarat, dia bilang aku harus membunuhmu. Aduh, Ayah angkat, mereka memfitnahku. aku tidak. Di sakuku masih ada uang perak dan perhiasan yang dia berikan. Gubernur, lihat. Sen, ini barang yang ayahmu titipkan. Sebelum meninggal, masih ada yang mau kau katakan? Ayah angkat, aku salah. semuanya aku. Tangkap Lu Zhenjiang. Ayah angkat. Zhenjian, tak kesangka kau yang melakukannya. Beraninya kau. Ayah angkat, aku salah. Maafkan aku. Ini menyangkut keamanan kota Jiang dan kantor gubernur militer. Aku tak bisa memihak. Ayo, ikat Liu Zhenzen dan pemberontak ini. Bawa ke kota provinsi malam ini juga. Siap? Ayah angkat. Ayah angkat. Aku salah. Ayah angkat. Ayah angkat, selamatkan aku. Pergi. Ayah angkat. Yi, aku yang tidak bisa menilai orang berkali-kali menyalahkanmu. Bahkan memfitnahmu. Tidak apa-apa, Tuan Gubernur. Aku tahu. Anda hanya ingin melindungi anak yatim piatu prajurit. Sehingga tertipu oleh Liu Zhenzen. Aku tidak menyalahkanmu. Wajah. Aku, si Zhenjiang, sudah setengah hidup bergulat di dunia. Tak menyangka penglihatanku tak setajam gadis kecil sepertimu. Sekarang situasi sedang kacau. Setelah perang usai, aku ingin duduk bersamamu, membahas arti menjadi manusia. Kau mau? Dengan senang hati berdiskusi dengan Tuan Gubernur. Baik. Bu, aku pergi dulu. Yi, perang akan segera melanda Jiangcheng. Gubernur militer akan membawa aku dan Tinghan ke ibu kota provinsi untuk ikut pasukan. Aku sudah memberitahu kakekmu untuk menjemputmu pulang. Nenek, kenapa Yi Ji tidak bisa ikut bersama kita? Ikut pasukan kali ini penuh ketidakpastian, kita tidak bisa membawa Yi. Untuk ikut mengambil risiko bersama kita. Masih ada orang yang harus dia lindungi. Nyonya tua. Kakek Du, keadaannya mendesak, ini sedikit bantuan. Bawalah pulang untuk bekal Yi. Wah, tidak, Nyonya tua, ini tidak bisa kami terima. Harus diambil. Cepat pergi, kami juga harus berangkat. Baik, terima kasih Nyonya tua, jagalah diri baik-baik. Yi Ji, kamu harus menungguku. Saat aku sudah bisa mengalahkanmu, aku akan kembali mencarimu. Baik, sudah cukup. Antakmu. Jaga dirimu. Malam ini ada gaji panggang untuk makan. Hahaha, hihi. Yi kecil, kelinci liar ini. Persembahan untuk kakek tua ini minum arak. Kakek, jangan dinikmati sendirian. Tidak bisa, kakek tua ini. Perut sudah keroncongan. Baik, aku akan memanggang kelinci untukmu. Siap. Kakek, kamu makan dulu. Wah, kelinci liar panggang Yi kecilku memang enak. Sudah 7 tahun kembali ke Gunung Qingfeng. Perang ini juga sudah berlangsung 7 tahun. Entah kapan akan berakhir. Ya, 7 tahun lalu kamu meninggalkan kediaman gubernur militer. Merawatku dengan baik selama 7 tahun, kakek tua ini. Baru bisa santai seperti sekarang. Entah bagaimana keadaan Tinghan dan Nyonya tua. Sekarang. Siapa? Berlaga hantu. Keluar. Etapa nenek ini bukan main-main. Jangan bunuh aku, Nyonya pahlawan kasihani nyawa. Aku hanya pengungsi yang lari ke gunung. Shisi, ini aku, Du Yi. Kamu iya? Ya, aku, Shisi, pengungsi. Kenapa kamu bisa di kota Jiang? Bukannya kamu ikut markas komandan militer dan jadi tentara? Kakak Yi, markas komandan militer kena musibah. Apa?
Aduh, ambilkan dulu. Bicaralah yang penting, adik. Kalau kamu belum kenyang, nanti di rumah ada minuman dan daging. Semua masakan enak. Dulu kami ikut Nyonya Tua. Dan Tuan Tinghan ikut tentara, hidup berpindah-pindah. 7 tahun ini, komandan militer mencatat banyak jasa perang. Tapi, dia juga jadi incaran warlord lain. Untuk mencabut kekuasaan militernya, dia dituduh dengan tuduhan palsu. Dan dijebloskan ke penjara. Apa? Lalu Nyonya Tua dan Tinghan? Nyonya Tua ikut tentara, awalnya tubuhnya sudah lemah. Setelah dengar komandan militer di penjara, dia jatuh sakit dan tak bisa bangun. Dia khawatir akan membebani kami, para pelayan. Jadi dia membubarkan kami semua. Tuan Tinghan. Cepat katakan. Tuan Tinghan, untuk membantu membersihkan nama komandan militer. 2 tahun lalu, pergi ke utara mencari kenalan, sejak itu tak pernah kembali. Tidak mungkin, Tinghan. Dia pasti baik-baik saja, mungkin saja. Dia terhalang oleh sesuatu. Ya, Yi, anak itu Tinghan. Dari kecil sudah pintar dan punya pendirian, dia pasti baik-baik saja. Pak Tua, markas komandan militer kena musibah, aku tidak bisa diam saja. Pak Tua, markas komandan militer kena musibah, aku tidak bisa diam saja. Apa maksudmu? Nyonya Tua memperlakukan aku seperti keluarga, dia berjasa padaku. Sekarang markas komandan militer kena musibah, aku tidak bisa tinggal diam, dan aku akan turun gunung mencari Tinghan. Aduh, aku tahu kamu ini gadis yang keras kepala. Tak ada yang bisa mengubahmu, tapi soal markas komandan militer ini harus dipikirkan matang-matang. Oh ya, saat aku pulang sebagai pengungsi, dengar kabar Jenderal Lu yang baru di Provinsi Hai, orangnya sangat jujur. Kita bisa minta bantuan mereka. Baik, aku akan segera pergi ke Provinsi Hai untuk menemui Jenderal Lu. Shisi, kamu masih terluka. Sementara ini tinggallah di gunung. Soal perkumpulan dan kakek, sementara ini aku minta tolong padamu untuk menjaganya. Kakak Yi tenang, aku pasti akan merawat kakek dengan baik. Yi. Perjalanan ini jauh dan berbahaya, banyak perampok di jalan. Kamu harus lebih hati-hati, ya. Mengerti, kakek? Tenang saja, aku pergi dulu. Wanita dewasa susah ditahan, si gadis bodoh ini. Katanya Jenderal Lu sangat berbakti pada orang tua. Kalau begitu, mulai dari Nyonya Lu dulu. Nyonya Tua paling suka kue di kedai teh ini. Sekarang ini, dia pasti sedang di kedai teh. Shen juga yang menjengkelkan. Lagi-lagi menipuku? Jauhkan tangan kotormu. Kamu yakin? Yakin. Nona, kamu tidak apa-apa? Dasar jahat. Berani-beraninya melemparku. Kamu yang suruh aku melepaskan. Tunggu, di Hai Cheng, ada yang berani. Begitu bicara padaku, berhenti. Kamu mau apa lagi? Nenekku sedang minum teh di kedai, orang asing. Dilarang masuk. Apa kamu tidak tahu? Nenekmu adalah Nyonya Tua dari keluarga jenderal? Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan kamu marah-marah? Mata-mata. Aku bukan mata-mata. Aku datang untuk menemui Nyonya Tua. Dasar rakyat jahat. Berani membuat keributan di hadapanku. Sepertinya kamu tidak tahu arti kata mati. Kamu, Wushang, dari atas sudah terdengar keributanmu. Tidak pantas, Nenek. Anda ibu dari Jenderal Lu, Nyonya Lu? Nona, jika cucuku ada bersalah padamu, maafkanlah. Tapi jika kamu nekat menyakitinya, aku jamin, kamu tidak akan keluar dari kedai ini. Maafkan aku, Nona. Aku tidak bermaksud menipu. Aku datang untuk menemui Nyonya. Katakan, apa tujuanmu menemui nenekku? Gadis muda ini sangat tenang menghadapi bahaya. Wushang, jangan kurang ajar. Nenek, ada apa nona ini ingin menemuiku? Nyonya, hari ini aku datang untuk meminta Nyonya membantu gubernur militer Sejang dari Jiangcheng mendapatkan keadilan. Gubernur militer Jiang Cheng? Apa hubunganmu dengannya? Sejak kecil aku dibantu oleh keluarga gubernur militer. Bisa dibilang setengah keluarga. Orang yang berbudi luhur. Tapi, aku hanya seorang wanita tua, tidak berwenang mencampuri urusan militer. Nona, kamu salah orang. Wah, Nyonya Tua. Gubernur Si bekerja keras melindungi rakyat dari perang.
Dia tidak pantas dituduh tanpa alasan. Berani sekali. Berani bersikap tidak sopan di wilayah jenderal. Kepada nenekku, Sepertinya aku terlalu terburu-buru. Ini pertama kalinya Nyonya Tua bertemu denganku. Memang sulit mempercayaiku. Masalah ini harus dilakukan perlahan. Maaf, Nyonya Tua, aku terlalu gegabah. Kemphangen, nenekku vegetarian dan baik hati. Kalau tidak, aku akan menangkapmu dan menyiksamu. Humph, Sepertinya aku harus tinggal lebih lama di Provinsi Hai. Dan mencari cara lain. nenek, lain kali kamu pergi, minta ayahku mengirim lebih banyak orang untuk menemanimu. Jangan-jangan ada lagi orang yang tidak tahu diri mengganggumu. Bagaimana kalau terjadi? Jangan berlebihan. Gadis ini mungkin ceroboh, tapi dia tidak berniat jahat. Dia bilang gubernur Si Zhenjiang dari kota Jiang. Aku pernah dengar. Memang dia difitnah dan dipenjara. Tapi, ayahku baru dipindahkan ke Provinsi Hai. Urusan kota Jiang bukanlah hal yang bisa dia urus begitu saja. Benar? Apa? Ayo, ikut aku ke Hotel Huibin. Gadis ini selalu terburu-buru. Dia akan menikah. Tidak seperti putri bangsawan. Nyonya Tua, katanya tunangan nona besar, Tuan Shen. Baru pulang dari luar negeri dan tidak suka perjodohan. Sekarang dia bergaul dengan teman-temannya. Menimbulkan skandal. Nona besar sangat tidak suka perjodohan. Waktu keluarga Shen melamar, mereka tidak bilang begitu. Ahem, pemilik, ada kamar termurah? Tidak ada. Ini Provinsi Hai, bukan desa terpencil. Mau yang murah, kenapa tidak tidur di kolong jembatan saja? Kamu. Sudahlah, urusan penting lebih penting. Baiklah. Ambil yang itu, yang paling ujung. Deposit, bayar 2 keping dulu. Dulu keluarga Shen jatuh miskin, datang melamarku. Sekarang keluarga Shen kaya, berani bilang ini perjodohan. Shen Qiubai tidak tahu malu. Nona, tenanglah. Tenang apa? Mau biarkan Shen Qiubai main-main di luar? Dan membuat seluruh kota Hai menertawakan kita? Lalu Nona mau bagaimana? Menangkap basah. Dapatkan bukti. Batalkan pertenangan. Inikah kamar yang bos bilang? Kenapa ada penjaga? Dari mana orang tidak tahu diri ini? Hanya kamu? Berani mendekati tuan muda kami? Mendekati tuan muda kamu? Tuan muda kamu? Siapa dia? Berani-beraninya menggoda nenek tua ini. Mulutmu tajam sekali. Jangan-jangan kau anak buah jenderal? Ulang dari tahu nyonya muda kalian. Tuan muda kami lebih suka gadis modern. Tidak tertarik dengan nyonya muda kalian. Aku tidak peduli tuan muda atau nyonya muda. Kamar ini sudah kusewa, aku ingin istirahat. Cepat minggir. Waduh, Dasar jahat. Siang bolong sudah tidak tahan. Memenjat ranjang lelaki. oh ternyata kau. Kau? Cuma gadis kampung seperti kau. Berani-beraninya merebut pria dariku? Dik cantik. Tunggu sampai ku dapatkan Shen Qiubai. Lihat nanti dia memilihmu atau aku. Nona Lu, tuan muda kami sedang urusan penting di dalam. Tidak menerima tamu, tolong jangan mempersulit kami. Minggir. Kalau tidak, Nona Lu, maaf terpaksa. kau? Rupanya putri jenderal ini dicurangi. Sekarang sedang bingung cara mendekati keluarga jenderal. Kalau aku bantu Nona Lu ini, mungkin ada kesempatan. Kalau tidak mau mati, cepat minggir. Kenapa kau membantuku? Mereka tidak berani menembakku. Aku berani. Yonggon Shokokrob. Aku hanya tidak mau uang sewaku sia-sia. Cepat pergi. Tidak pernah menangkap perselingkuhan? Ayo, ku bantu. Lu Wushuang, kau ini. Putri jenderal, tidak tahu malu? Shen Qiubai, kau berani.
Tidak takut ayahku menghukummu? Sekarang zamannya demokrasi, walau ayahmu jenderal. Aku tidak suka padamu, ayahmu tidak bisa memaksaku. Naik ke ranjangmu sendiri. Kau tidak tahu malu. Nona Lu, jangan berdebat dengan bajingan seperti ini. Lihat aku. Dari mana datangnya orang kampung ini? Berani-beraninya masuk kamar Shen Qiubai. Hei, aku tidak peduli siapa kau, mengotori kamarku. Harus dipukul. Dia sangat berani. Aku suka. Penjahat, berani-beraninya kau memukulku, aku bunuh kau. Aduh, Qiubai. Nona cantik, tahukah kau ayahnya adalah wakil menteri Shen? Peduli apa wakil menteri atau bukan? Kamar ini kubayar dengan uangku, kalian berdua di kamarku. Melakukan hal memalukan, tentu saja aku berhak. Melemparkan kalian keluar. Ya, kamu. Qiubai, dia menghina aku. Kami tidak hanya menghinamu, tapi juga memukulmu. HMPH, orang seperti kamu berani menggoda pacarku? Kau pentaska? Lu Shang, cukup. Aku dan Lisa adalah teman sekampus di luar negeri. Kami jatuh cinta dengan bebas, bukan menggoda. Kalau kau terus membuat keributan, aku akan umumkan pembatalan pertunangan di koran. Nanti, lihat saja di mana wajahmu sebagai putri jenderal akan diletakkan. Nona, kalau dia benar-benar mengumumkan pembatalan di koran, reputasimu di Provinsi Hai akan hancur. Kau tidak tahu malu. Cekat ya. Kalau takut, layani dengan baik. Aku dan Lisa, nanti aku izinkan. Kau menikah bersamanya. Mimpi kau. Nah, bantu aku memukulnya. Ini semua untukmu. Kebetulan uang yang kubawa kurang. Deal. Kau berani. Lihat saja berani atau tidak. Apa lihat-lihat? Persis Miwa. Shen Qiubai. Aku akan membatalkan pertunangan denganmu, HMPH. Ingin membatalkan pertunangan ini tanpa cedera? Kau punya cara? Baiklah. Lakukan seperti katamu. Semuanya, tunggu sebentar. Aku adalah Putri Jenderal Lu Shang. Kejadian hari ini, kalian semua sudah lihat. Tenenggangku Shen Qiubai sedang berbuat mesum dengan wanita lain. Aku umumkan pembatalan pertunangan dengan Shen Qiubai dan akan diumumkan di koran. Bagus, bagus. Dengar-dengar Jenderal Lu disiplin dalam memimpin pasukan, ternyata putrinya juga wanita yang tegas dan berani. Sungguh mencerminkan Putri Jenderal. Pria brengsek seperti ini pantas dicampakkan. Sama sekali tidak pantas untuk Nona Lu. Nona Lu, kami mendukungmu. Kami mendukungmu. Kami mendukungmu. Kami mendukungmu. Nona Lu, bukankah kurang sopan datang tiba-tiba seperti ini? Kita membuat keributan di Hotel Hui Bin dan diusir oleh pemiliknya. Ini semua salahku. Tidak apa-apa, kamu tidak punya tempat tinggal. Tinggallah di rumahku. Bagaimana dengan urusan menemui Panglima? Sarakan padaku. Pergi. Semua pergi dari sini. Oh, Wushang, kamu datang ke perpustakaan mencari Panglima. Ya, aku mencari ayahku. Panglima sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Aku sarankan kamu tidak mengganggunya sekarang. Situasi di garis depan semakin tegang. Situasi di garis depan selalu membuat Panglima khawatir. Tapi sekarang ada hal yang lebih membuat Panglima pusing. Maksudmu? Kakakku, selaku putra mahkota keluarga Panglima. Kakakmu, Lu Xiaofeng, siapa lagi? Katanya semalam dia lagi berebut perempuan di Bailemen. Sampai pakai senjata. Panglima pasti marah dengar kabar ini. Nona Du, kurasa hari ini tidak usah. Lain kali aku akan bantu kamu menemui ayahku. Baik. Sudah masuk ke kediaman Panglima. Bertemu Panglima hanya masalah waktu. Ayo, aku ajak kamu ke kamarku. Wushang, kudengar kamu bertengkar dengan Tuan Shen hari ini dan mau membatalkan pertunangan. Kabar kamu cepat sekali. Memang anak-anak keluarga Panglima selalu membuat orang khawatir. Nyonya Mei ini bukan orang baik. Saat ibuku masih hidup, ayahku sudah membawa Nyonya Mei masuk rumah. Ibuku tidak terima lalu meninggal. Sejak itu, kakakku jadi pemalas, mulai sering nongkrong di klub malam. Nona, buruk. Kau kagak orang di Belmen. Apa? Cepat beritahu pengawal kediaman Panglima. Ayo kita jemput kakak pulang. Nona. Tapi Nyonya Mei bilang, Panglima sedang marah belakangan ini, tidak boleh diganggu. Kalau tidak ada perintah Panglima, kita tidak bisa menyuruh pengawal. Nyonya Mei, Nyonya Mei. Di mana-mana kata Nyonya Mei. Kurasa, kediaman Panglima ini hampir jadi milik Nyonya Mei saja. Sudahlah. Ayo kita ke Bailemen dulu. Tapi tanpa Panglima. Bagaimana kalau minta izin nenek? Tidak bisa, nenek sudah tua. Jangan buat dia marah. Kita lihat situasinya dulu. Bawa banyak uang. Ja?
Nona, kakak ada di ruang VIP. Eyo. Nona Lu, bos kami bilang. Hari ini kami harus memberi pelajaran pada Tuan Lu. Mohon Nona Lu tidak menyulitkan kami. Kalau kalian tahu dia adalah putra keluarga Panglima. Calon Panglima masa depan, berani juga kalian menahannya. Sampah yang hanya tahu bermain-main di dunia Gemerlap. Bisa mewarisi kediaman komandan dan menjadi komandan muda, siapa yang tidak tahu? Putra komandan adalah seorang playboy, putrinya hanya tahu cinta. Kediaman komandan ini, cepat atau lambat akan berganti nama. Kurang ajar. Kediaman komandan bukan tempat untuk orang sepertimu bicara sembarangan. Berani memukulku? Meskipun kau putri komandan. Jangan berpikir bisa berbuat onar di Paramount ini. Ayo, usir mereka. Nona Lu, kalian pergi dulu. Kamu bisa. Preman Paramount ini bukan seperti Shen Qiubai yang tidak berguna. Mereka pembunuh yang tidak kenal ampun. Sejak kecil aku sudah bisa membuat perampok merengek kesakitan. Apa yang belum pernah kulihat? Nona Lu, pergilah selamatkan Tuan Lu. Biar aku yang urus di sini. Baik. Parenti, kalian pikir Paramount ini tempat apa? Gadis kecil mulut besar. Serang! Bunuh gadis kecil ini. Hanya ini, jauh lebih mudah daripada saat aku memukuli si Tinghan dulu. Nona Du memang pahlawan wanita. Kalau begitu, serahkan saja di sini padamu. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Pembunuh tidak kenal ampun yang tidak berguna. Nona Lu, berani sekali kau datang sendirian. Menerobos wilayah Paramountku. Bos Sang, meskipun Paramount adalah wilayahmu, tapi ini adalah Provinsi Hai. Masih di bawah kekuasaan ayahku. Ayahmu komandan, pamanku juga komandan. Siapa di dunia militer yang tidak tahu soal kekuatan dan pasukan, pamanku? Jauh melampaui kediaman komandan Provinsi Hai, apalagi keluarga Lu. Lambat laun akan hancur di tangan orang tidak berguna ini, apa yang harus kutakutkan? Kau? Siapa yang tidak tahu diri? Pria dewasa mengganggu wanita lemah. Apa itu kehebatan? Minggir! Siapa yang menyuruhmu datang? Kakak, tidak apa-apa? Tidak mati. Bawa uang? Bawa. Berapa yang kau butuhkan? Aku berhutang $500 pada Paramount. Where can you find the Aku mau minum dengan Bai Megui. $500. Nona, Tuan, aku hanya bawa $100. Tidak berguna. 100 ja 100. Ini dulu untukmu, sisanya nanti menyusul. Kau pikir ini memberi sedekah pada pengemis? Ayo, kepung mereka. Sang Biao, orang sudah kau pukul. Uang juga sudah diberikan. Lebih baik kau berhenti saat di depan. Jangan lupa, aku adalah komandan muda. Komandan muda omong kosong. Rumah Panglima akan hancur jika diserahkan padamu. Kalau kau mau merendahkan diri sekarang, mungkin nanti aku akan mengizinkanmu menjadi pelayan yang membersihkan toilet. Aku mungkin masih bisa membiarkanmu menjadi budak yang membersihkan toilet. Wahahaha. Kakak, hentikan gaya hidup muahmu. Kau mempermalukan keluarga Panglima. Kau sudah mempermalukan keluarga kita. Wajah keluarga Panglima sudah lama ternoda oleh selir yang berselingkuh dengan pria lain. Tampaknya situasi di rumah Panglima sangat rumit. Ingin meminta bantuan Panglima untuk membebaskan gubernur militer. Butuh sesuatu yang bisa membuat Panglima terkesan. Apalagi yang kau inginkan? Tuan Lu berhutang $500 pada Paramount. Hari ini, kalian tidak hanya harus membayar, tapi juga harus merangkak keluar dari Paramount. Jangan harap bunuh atau siksa aku sesukamu, tapi menggunakan cara ini. Untuk menghina keluarga Panglima. Mimpi. Tuan Lu ini ternyata punya nyali, cukup berani. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pukuli sampai babak belur. Parenti, dari awal, jangan pukul wajahnya. Kakak, Bai Megui paling suka dengan wajah ini. Kalau sampai rusak, bagaimana bisa menemuinya? Berani, tapi tidak banyak. Nona Lu, bawa Tuan Lu pergi dulu. Kamu siapa? Panglima Lu pun tidak berani bicara seperti itu. Urus saja dirimu sendiri. Lebih baik lepaskan kami sekarang. Aku tidak akan melepaskanmu. Lu Xiaofeng berhutang padaku. Aku akan menahannya di sini, sebagai sasaran kemarahan. Setiap hari dipukuli beberapa kali. Untuk Nona Lu. Tinggalkan saja di Paramount kami sebagai gadis penghibur. CAMU. Pasti tidak akan sedikit. Wahahaha. Serang saja aku. Lepaskan ajaku. Keterlaluan. Aku bilang, lepaskan kami. Aku tidak percaya kau berani menembak. Anak kecil. Bisa jadi tidak tahu cara menembak. Lepaskan mereka. pergi, cepat pergi.
Lepaskan bos kami, atau kau tidak akan bisa meninggalkan Fairmont. Nona Lu, saya pergi. Berani menyentuh orang keluarga Panglima? Bos Show, kau sangat berani. Kenapa Panglima Lu datang? Tidak akan pernah peduli pada anaknya yang tidak berguna ini. Sial, ayah datang. Pasti akan dihukum sekarang. Bos Sang, jangan lupa, ini adalah Provinsi Hai. Jenderal Lu, betapa megahnya aksi Anda membuat balai permaisuri kami. Personar Terong, anak durhaka ini. Berapa utangnya ke balai permaisuri? Besok kirim orang ke kediamanku untuk mengambilnya. Hari ini, orang-orang ini harus kubawa. Batalion mundur. Xiaofeng, bukan aku ingin mengkritikmu. Kau adalah calon komandan muda di kediaman jenderal, tapi setiap hari hanya berbuat onar. Tidak bisakah kau membuat ayahmu sedikit tenang? Kalau dia paham, sudah lama dia menggantikan posisi komandan muda. Ayah, ini sama sekali bukan kesalahan kakak. Orang-orang balai permaisuri sengaja mempersulit. Kau masih berani membelanya? Kau pergi ke Hotel Huipen. Urusan menangkap pasangan selingkuh itu membuat seluruh kota gempar. Sampai sekarang aku belum memarahimu. Jenderal, hari ini benar-benar bukan kesalahan Nona Lu dan Tuan Lu. Anda, Jenderal Provinsi Hai ini. Ada orang yang berani memperlakukan anak-anakmu seperti ini. Menurutku, ini pasti ada yang sengaja menargetkan. Pengawal, tangkap wanita yang tidak jelas asal-usulnya ini. Ayah, kali ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nona Du. Kalau bukan karena Nona Du, aku dan kakakku tidak tahu bagaimana. Akan dihina oleh bos sang itu. Banyak orang yang mencoba main tipu di hadapanku. Dia membantu kalian, pasti hanya ingin memanfaatkan hubungan dengan kediaman jenderal. Tapi, Jenderal benar, aku memang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendekati kediaman jenderal. Wu Shao, kau masih muda, kurang bisa membedakan orang. Ayahmu baru saja dipindahkan ke Provinsi Hai, banyak orang yang mengincar. Di saat seperti ini, pasti ada orang-orang yang berniat jahat. Ingin menyusup ke kediaman jenderal untuk membuat kekacauan. Aku percaya Nona Du bukan orang seperti itu. Dan, Nona Du hanya ingin meminta bantuan ayah untuk menyelidiki kasus Komandan Kota Jiang, Xi Zhenjiang, yang dipenjara. Shi Zhenjiang. Benar. Kediaman komandan pernah dibantu olehku. Aku datang ke kota Hai kali ini, ingin meminta bantuan jenderal. Kasus Xi Zhenjiang. Sangat rumit. Mengapa aku harus membantumu? Sudahlah, karena hari ini kau membantu Xiaofeng dan Wu Shang. Aku tidak akan menuntutmu karena sengaja mendekati kediaman jenderal. Besok pagi, kau harus segera pergi. Pergi. Hei jenderal, jenderal. Hei, hari sudah sangat malam. Urusanmu akan kucari solusinya besok. Baiklah. Tenang saja, aku sudah menyuruh Xiao Cui untuk mencari informasi dari ajudan ayahku. Dia dan ajudan itu berasal dari kampung yang sama, pasti bisa dapat informasi. Nona, aku sudah dapat kabarnya. Cepat katakan, orang yang bernama Sitinghan itu sedang menjabat sebagai ajudan di Markas Besar Militer Utara. Ajudan? Markas Besar Militer Utara, itu kan markas besar pemerintah militer. Tak disangka, anak nakal itu sekarang jadi ajudan. Orang pasti berubah, Yi. Teman masa kecilmu hebat sekali. Dia hebat? Dulu waktu kecil dia lari terbirik-birik dikejarku. Aku iri padamu, punya teman masa kecil yang hubungannya begitu baik. Kamu lari dari Jiang Cheng ke Hai Cheng juga karena dia, kan? Kalian pasti akan bersama suatu hari nanti. Sudah 7 tahun tidak bertemu, siapa tahu. Jangan-jangan dia sudah lupa janji masa kecil kita. Atau sudah ada orang lain di sisinya. Nona Du, aku juga dengar kabar bahwa ajudan Si akan segera datang ke Hai Cheng. Shitinghan akan datang ke Hai Cheng. Ternyata, usahanya selama ini juga untuk menyelamatkan kediaman gubernur militer. Tenang saja, besok aku akan coba lagi minta tolong ayahku. Apalagi, Shitinghan akan segera datang ke Hai Cheng. Ayahku pasti tidak akan tinggal diam melihat masalah di kediaman gubernur militer. Nona Lu, bisakah kamu minta orang-orang di dunia gelapmu mencari tahu keberadaan nenek dari kediaman gubernur militer? Tidak masalah. Abiao ini bagaimana sih? Bukannya sudah disuruh untuk melumpuhkan Lu Xiaofeng? Kok malah sampai di kediaman jenderal dalam keadaan utuh? Nyonya muda, minum teh dulu untuk meredakan amarah. Jangan sampai sakit karena marah. Tuan muda memang selalu sembrono. Walaupun Tuan Sang tidak melumpuhkannya di kediaman jenderal, dia tidak akan jadi ancaman, Bu. Aku khawatir semakin lama semakin rumit, apalagi ada Dwi itu. Dia datang untuk kediaman gubernur militer Jiang Cheng, harus diwaspadai. Nyonya muda, pasukan gubernur militer Jiang Cheng sudah lama dicaplok oleh paman Tuan Sang. Anda dan Tuan Sang juga yang merencanakan untuk memenjarakannya. Kalau gadis Du itu tahu tentang ini, bisa membahayakan Anda. Gadis kecil itu tidak akan bisa berbuat banyak. Tunggu saja sampai ada kesempatan. Bersama Abiao kita hancurkan kediaman jenderal. Maka aku bisa bersamanya selamanya. Benar, tapi, Bu, kamu juga ada benarnya. Cari tahu tentang Dwi itu. Apa hubungannya dengan keluarga gubernur militer? Bisakah dia membuat keributan besar hanya untuk bertemu jenderal? Ya, aku akan memeriksanya besok.
Tujuh tahun, Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kau sudah menikah? Nenek bilang, saat kita sudah besar, kau akan menikah denganku sebagai nyonya muda. Pierre? Jangan pukul aku, bukan aku yang bilang, nenek yang bilang. Siapa yang bilang mau menikah denganmu? Aku ingin menjadi jenderal wanita pembasmi perampok, KI. Seumur hidupku hanya kau yang kukenal sebagai kakak, setujulah. Baiklah, saat kau sudah besar, jika kau bisa mengalahkanku. Aku akan setuju. Sangga. Keluarga gubernur militer tertimpa musibah. Aku datang ke utara mencari koneksi, terpaksa masuk militer. Semoga perintah transfer segera turun, agar aku bisa kembali ke Provinsi Hai. Menyelamatkan ayah dan nenek. Dan juga menikahimu. Katanya, kemarin kau tidak hanya membantu Wu Xiao membatalkan pertunangan, tapi juga menerobos Bailamen, membawa pulang cucuku. Lapor, Nyonya Tua. Ya, Berarti keluarga jenderal harus berterima kasih padamu. Nyonya Tua, Yi tidak berani menerimanya. Yang pantas diberi hadiah akan diberi hadiah, yang pantas dihukum akan dihukum, keluarga jenderal. You can tempat Yong Tidak masak aku. Ibu benar, aku akan meminta bendahara. Memberinya 100 keping uang perak. Nyonya Tua, Jenderal, apa yang Yi lakukan? Bukan untuk meminta hadiah. Aku tahu. Kau ingin menyelidiki kasus Si Senjiang. Tapi, kasus ini sudah dihukum oleh Jenderal Huai'an. Dan sekarang sudah 2 tahun berlalu. Bukan sembarang gadis kecil sepertimu bisa membalikkan keputusan. Jenderal, asalkan kau mau membantu keluarga gubernur militer, apapun akan kulakukan. Kau gadis yang jujur, katanya. Kemarin kau di Bailamen, bahkan bos sang dari Bailamen bisa kau taklukkan. Kau sangat cantik, mau ke kau menjadi selir Xiaofeng untuk menenangkan hatinya? Apa? Nenek, bagaimana mungkin Yi menjadi selir kakak? Aku tahu, ini merendahkan Nona Du. Setelah Xiaofeng menikahi istri utama, bisa mengangkatmu jadi selir. Ibu, soal ini, sebaiknya kita pikirkan matang-matang. Xiaofeng mana? Kenapa tidak terlihat si brengsek ini? Tuan muda tadi malam tengah malam, kabur lewat tembok. Benar-benar anak durhaka. Jenderal, jangan sampai merusak kesehatan. Bagaimana tidak marah? Sekarang semua pihak mengincar. Tapi justru keluarga Lu memiliki Xiaofeng seperti ini. Anak yang tidak berkembang, jika dia terus begini, kediaman jenderal. Lambat laun akan hancur di tangannya. Jenderal, bukankah aku masih mengandung satu lagi? Jika anak ini laki-laki, kau tidak perlu khawatir tidak ada penerus kediaman jenderal. Apa yang bisa kau ajarkan pada anak itu? NAK. Jadi aku ingin Xiaofeng menikahi Nona Du, agar dia bisa lebih tenang. Iya. Nyonya Tua, Jenderal. Maaf, Yi tidak bisa menuruti perintah ini. Kau cuma gadis desa, jangkat jadi selir tuan muda. Sudah merupakan kehormatan, masih tidak mau? Selain hal ini, meski harus menempuh bahaya, aku bisa setuju, mohon Jenderal dan Nyonya Tua membantu. Beri keadilan untuk kediaman gubernur militer. Nenek, jangan paksa. Dia sudah punya orang yang dicintai, sudahlah. Xiaofeng muda suka bermain, tidak peduli urusan pemerintahan. Asalkan kau bisa membuatnya memikul tanggung jawab sebagai asisten gubernur Haishen, aku akan memutuskan agar jenderal membantumu. Nona Du, jangan senang dulu. Xiaofeng Pleibe tidak mau menjabat. Seluruh Haishen tahu, kau cuma gadis desa. Apa kemampuanmu untuk membujuknya? Selir Mei tidak perlu khawatir, aku punya cara. Dia adalah Bai Mei Gui. Yi, kakakku terobsesi dengan Bai Mei Gui dari Paramount. Bahkan bilang tidak akan menikah selain dia. Kakakku setiap hari nongkrong di Paramount demi dia. Jangan sampai kau menyinggung Bai Mei Gui. Kalau tidak, kakakku tidak akan baik padamu. Megui, kemarin di depan pintu kamarmu. Mengetuk lama, tidak ada yang jawab. Kau kemana? Aku sudah tidur. Kemarin kau pergi buru-buru. Kekira kau tidak pulang. Bagaimana mungkin tidak pulang? Rumah Lu bukan rumahku. Hanya di tempatmu, itu rumahku. Hanya kamu yang paling mengerti aku. Yang Master Lu, aku akan tampil nanti. Aku siap-siap dulu. Sebentar lagi aku menemanimu. Baik, nanti aku ajakmu makan. Ternyata yang Master Lu sangat sayang pada Bai Mei Gui. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan Bai Mei Gui ini untuk membujuk yang Master Lu agar rajin. Bos Hao, terima kasih sudah datang. Sayang, siapa lagi yang akan kudukung kalau bukan kamu? Kemarin kamu bilang suka gelang, lihat. Aku ambil dari kotak perhiasan istriku. Bos Hao,
kamu baik sekali. Ini cinta sejati Lu Xiaofeng. Ingin menyuruhnya menasihati Lu Xiaofeng? Sekarang lebih baik aku selamatkan si bodoh ini. Ikut aku. Adikku yang menyuruhmu kan? Aku beritahu. Urusan keluarga Panglima, jangan ikut campur. Sampai kapan kamu akan terpuruk? Jangan kira karena pernah membantuku, kamu bisa bicara seperti ini. Ayahku saja tidak bisa mengaturku, apalagi kamu. Aku memang tidak berhak jadi orang sepertimu. Pantas dikhianati. Apa katamu? Aku bilang, demi Bai Meigui. Keluarga saja kau tinggalkan, tapi dia hanya memanfaatkanmu. Omong kosong. Jangan fitnah Megue. Kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Ikut aku. Lepaskan aku. Apa? Lipas. Jangan kira karena kamu perempuan, aku tidak berani pukul. Kalau masih mengganggu, aku tidak segan-segan. Gila. Sayang, katanya kamu dihidupi yang Master Lu dari keluarga Panglima. Si pecundang itu mana bisa menghidupiku? Aku hanya main-main dengannya. Lagi pula, dia tidak mungkin mewarisi kedudukan Panglima. Aku tidak akan menyanyiakan masa mudaku untuknya. Sayang, aku punya usaha impor-ekspor, banyak uang. Ikut saja denganku, dijamin hidup mewah. Dasar! Kalau aku ikut, istrimu pasti marah. Bernie, kalau kamu mau, bisa jadi selirku kapan saja. Mas kawin terserah mau berapa. Benar? Tidak mungkin, Meigui tidak mungkin menipuku. Aku akan menanyakannya langsung. Meigui. Siapa dia? Bodoh, tentu saja dia pelanggannya. Lu Xiaofeng, dengarkan penjelasanku, dia yang memaksaku. Kalau aku tidak setuju, bos akan memukulku. Meigui, kamu. Diam kamu. Kalian yang punya kekuasaan dan uang, mana mengerti? Susahnya hidup kami yang mencari nafkah. Meigui, jangan sedih. Ini salahku, seharusnya aku percaya padamu. Dasar bodoh. Otak cinta lebih parah dari Lu Xiong. Lu Xiaofeng, sadarlah. Dia penipu, jangan tertipu olehnya. Diam. Aku percaya Meigui tidak akan menipuku. Katakan. Kamu diutus nenek untuk memisahkan kami, atau Mei Yinyang. Mengirimmu untuk memecah belah kami? Sadarlah. Perani Berninya kau pukul aku. Ayahku adalah jenderal Provinsi Hai. Lalu apa? Kalau kau terus seperti ini, percaya tidak, jenderal akan mengusirmu. Lu Xiaofeng, kamu baik-baik saja. Tidak APA, kuma digit anjing liar beberapa kali. Kau bilang aku anjing? Saya kau? Urusanku dengan Lu Xiaofeng. Apa hubungannya denganmu? Atau kau adalah tunangan pilihan keluarga jenderal untuk Lu Xiaofeng? Aku tidak akan melihatnya. Aku tidak akan melihatnya. Kalau kau bukan tunangan Lu Xiaofeng, jauhi dia. Lu Xiaofeng bukan untuk orang kampung sepertimu. Meigui, kau bilang padamu hubunganmu dengan Lu Xiaofeng hanya main-main. Aku sudah menghabiskan ratusan dolar untukmu. Jangan dekat-dekat lagi dengannya, dasar tua bangka. Rupanya pukulan kemarin sia-sia, tidak kapok juga. Berani-beraninya merebut wanitaku, aku adalah putra jenderal. Lu Xiaofeng. Dia wanita yang tidak setia. Kau rela mengorbankan nama baik keluarga jenderal untuknya? Perani Berninya kau pukul aku. Kalau nasihat baik tidak mempan, aku akan memukulmu sampai mati. Lu Xiao, dia hanya seorang pelayan keluarga Lu. Bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Perempuan brengsek, cepat pergi dari sini. Sejak berpisah dengan Xi Tinghan, sudah lama aku tidak memukul orang, rasanya sangat puas. Hari ini aku akan berlatih denganmu. Sudah dipikirkan matang-matang? Tidak peduli apa yang kau katakan, aku percaya pada Meigui. Di dunia ini, selain ibuku, hanya Meigui yang tulus padaku. Kau benar-benar keras kepala, rupanya belum cukup dipukul ya? Jangan bergerak, berani-beraninya kau memukulku lagi. Awas aku tidak segan-segan padamu. Lu Xiao, kau adalah putra keluarga komandan. Bagaimana dia berani memukulmu? Tunggu saja.
Aku akan memanggil bos Sang untuk menangkapnya dan membawanya ke rumah bordil. Negoi, kau berjanji kan, nenek Kaliwer. Jangan ingkar janji. Hai, Si Sao, berani-beraninya kau mengganggu lagi. Aku akan memukulmu lagi. Lu Xiaofeng, kau lagi? Kami tidak menyambutmu di Permont, segera pergi. kau pikir aku suka datang? Tempat yang penuh kemunafikan seperti ini. Ayo, ikut aku kembali ke rumah komandan. Aku tidak mau pergi, lepaskan aku. Sudah kukatakan, urusanku bukan urusanmu. Lu Xiaofeng. Sampai kapan kau akan terus membohongi dirimu sendiri? Kau jelas melihat sendiri tadi, Hei itu. Hanya menipu uangmu, menipu perasaanmu. Mengapa masih berpura-pura tidak tahu apa-apa? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tadi di depan pintu, kau jelas-jelas melihat semuanya. Mengapa masih berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa? Aku tidak percaya. Kau benar-benar sangat menyukai minggu ini. Ya. Aku memang tidak begitu menyukainya. Sebenarnya aku tahu. Bai Mei Gui dikirim oleh Nyonya Mei untuk menggodaiku agar aku terlena di klub malam dan dibenci oleh ayahku. Kalau sudah tahu, mengapa masih terjebak dalam perangkapnya? Sudah kukatakan, jangan ikut campur urusanku. Tidak boleh. Tidak bisa membiarkanmu kembali ke jalan yang benar, meneruskan jabatan komandan muda. Maka Panglima tidak akan ikut campur urusan markas gubernur militer. Aku tidak bisa tidak peduli. Apa yang kubilang tadi? Di kediaman Panglima, selain Wu Shuang, semua orang hanya memanfaatkanku. Lalu nenek. Bukankah dia nenek kandungmu? Apakah dia juga memanfaatkanmu? Dia selalu berharap aku sukses. Ayah selalu ingin aku membantunya. Sedangkan istri Mei ingin aku mati. Alasan aku bersama Bai Mei Gui adalah karena meski dia membohongiku, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dulu si Tinghan juga begitu. Karena kurang kasih sayang ibu dan ayah, jadi sangat nakal. Ingin menarik perhatian ayahnya. Ternyata Lu Xiaofeng ini bukan tidak bisa diselamatkan. Kau lelaki dewasa, hanya karena sedikit kegagalan langsung meratap. Seolah semua orang berhutang padamu, tidak bisakah kau membuktikan diri? Agar orang lain tenang. Mudah diucapkan. Aku sudah berusaha. Dengan istri Mei di sini, semua usahaku sia-sia. Kau begitu peduli padaku. Jangan-jangan suka padaku? Pergi sana. Ayo, ikut aku kembali ke kediaman Panglima. Ayo. Wah, Nona Lu memang hebat. Baru sebentar sudah membawa pulang Tuan Muda. Lagi pula tidak bisa makan gratis di kediaman Panglima. Kurasa ada yang niatnya tidak murni. Ingin naik keranjang Tuan Muda kediaman Panglima, mencari status tinggi. Istri Mei merusak reputasiku tidak apa. Tapi merusak reputasi gadis ini, bagaimana dia bisa menikah nanti? Jakuma orang dasar, perlu APA reputasi? Dia menggodamu begini. Tentu ingin naik keranjangmu. Menjadi nyonya masa depan kediaman Panglima. Istri Mei bercanda. Aku Duyi tidak pernah berpikir begitu. Aku membujuk Tuan Muda kembali, itu keinginan Panglima dan Nenek. Jika ada keberatan, silakan temui mereka. Mengapa menyusahkanku? Berani sekali bicara seperti itu, tidak tahu tata krama dan hierarki. Istri Mei pada dasarnya hanya selir di kediaman Panglima. Tidak menghormati putra sulung Panglima, calon penerusnya. Apakah itu juga tidak tahu tata krama? Kau. Kamu berani memukulku? Aku memang besar di gunung. Tapi sudah sering lihat intrik dan tipu muslihat di rumah belakang. Tolong, Bibi Mei, jangan gunakan trik itu padaku. Aku tidak punya waktu. Berani-beraninya melawanku. Tunggu sampai jenderal pulang. Aku akan suruh dia menenggelamkanmu di sungai. Bibi Mei, beri jalan keluar, jangan sampai akhirnya kamu sendiri yang ditenggelamkan. Nona Ju, ayo pergi. Nona Du, yang kamu minta Nona kami selidiki. Nenek dari keluarga gubernur militer sudah ketemu. Benarkah? Cepat bawa aku ke sana. Nenek. Nenek, aku Yi. Yi? Benar-benar Yi. Nenek, keluarga gubernur militer dalam kesulitan. Kenapa tidak menyuruh orang mencariku? Saat keluarga gubernur militer jaya, Nenek berharap kamu selalu ada di sini. Tapi saat susah, mana boleh membebanimu? Nenek, badanmu kenapa lemah sekali? Tidak ada yang merawat di sini. Tidak apa, Nenek lihat kamu, langsung sembuh separuhnya.
Aku baru periksa ke dokter. Katanya penyakit Nenek Si sudah sangat parah. Tidak mungkin. Ada kertas dan pena. Cepat, aku tulis resep. Suruh Xiao Cui beli obatnya. Ada, aku ambilkan sekarang. Cepat. Bawa resep ini ke apotek. Aku saja, aku bawa mobil lebih cepat. Oh iya. Ambil uang ini. Uangmu tidak cukup untuk beli obat. Yi, jangan pedulikan dia. Kayak kau ini. Mulutnya keras tapi hatinya lembut, Yi. Ting Han. Dia masih hidup? Nenek, tenang. Ting Han baik-baik saja. Nanti nenek sembuh, dia pasti datang menjenguk. Benar? Benar. Setelah kamu sembuh, dia pasti akan kembali. Yi, Nenek ada sesuatu yang ingin minta tolong. Surat ini. Simpan baik-baik. Saat Ting Han kembali, berikan padanya surat ini mungkin. Bisa menyelamatkan ayahnya. Ini adalah surat rahasia tentang penyelewengan dana militer oleh Marsekal Huai'an. Ini diberikan padaku oleh anakku Zhenjiang saat dia ditangkap. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelundupkan ini padaku. Waktu itu aku pikir Ting Han masih terlalu kecil, jadi tidak memberikannya. Tak disangka, diam-diam dia pergi ke utara. Bagus sekali. Dengan surat rahasia ini, ada harapan untuk membersihkan nama keluarga gubernur militer. Obat sudah dibeli. Nona Du, aku akan segera merebus obatnya. Nenek, rumah ini terlalu lembab, tidak baik untuk pemulihan. Begini saja, aku akan menyewa rumah baru untuk nenek tinggal. Ah, buat apa menyewa rumah lagi? Tinggal saja di kediaman Marsekal kami, kamar di rumah kami banyak. Ini tidak bisa, Marsekal masih belum mempercayaiku. Bagaimana jika kami berdua tinggal di sana? Bukankah akan merepotkan kalian? Takut apa? Nenekku kan ingin kamu menjadi selir kakakku. Hal ini, aku tidak bisa setuju. Apa katamu? Membuat perempuan jahat ini menjadi selirku? Nenek tidak ingin aku meneruskan keturunan keluarga Luya? Kamu mau, tapi Yi belum tentu mau. Maksudku, suruh Yi pura-pura menjadi selirmu. Untuk mengawasimu, dengan begitu dia dan Nenek Si bisa dengan alasan yang sah tinggal di kediaman Marsekal kami. Di pikiran kamu. Tapi kalau kami berdua tinggal di sana, mungkin akan membuat beberapa orang tidak senang. Tidak akan, pekaranganku memang sedikit orang. Sesekali ada 1-2 orang tambahan juga tidak masalah. Jangan menolak lagi, sudah diputuskan. Nenek, kamu baru minum obat, tidurlah dulu. Meskipun sekarang kamu sudah mendapatkan bukti. Tapi kediaman Marsekal Huai'an jauh dari sini, apalagi dia sekarang sedang di puncak kekuasaan, bahkan ayahku Tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kamu bisa membalikan kasus keluarga gubernur militer? Kalau begitu kita gulingkan Marsekal Huai'an. Kamu gila. Apa yang kamu katakan? Lu benar-benar dua pulau itu? Baru saja hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Aku benar-benar meremehkan gadis ini. Ternyata gadis ini tidak boleh dibiarkan. Kakak, kamu tidak boleh keluar lagi beberapa hari ini. Kalau tidak, Yi akan diusir oleh nenek dan ayah. Apa hubungannya denganku? Masa aku harus menemaninya di rumah setiap hari? Seperti yang dikatakan Nona Lu, Jenderal Huai'an sedang di puncak kejayaannya. Dia menginginkan semua yang tidak sejalan. Kamu tidak takut dia akan mengulurkan tangannya ke Jenderal Lu? Aku cuma anak manja, bisa apa? Menyelidiki Jenderal Huai'an tidak hanya bisa menjatuhkannya, tapi juga membersihkan nama Komandan Shi. Sekaligus menginginkan kemampuanmu. Kita bekerjasama untuk menang bersama. Tidakkah kamu merasa transaksi ini sangat menguntungkan? Aku menemukan bahwa Nyonya Mei dan Sang Biao sering berhubungan. Dan Nyonya Mei berasal dari Huai'an. Maksudmu, Nyonya Mei mungkin adalah mata-mata Jenderal Huai'an? Nona Du, ada yang mengirimkan surat untukmu. Xiao Kui, siapa yang mengirim surat ini? Ada anak penjual koran di luar. Menyodorkannya padaku lalu lari. Sepertinya ada yang sengaja memancingku ke sana. Aku sarankan jangan pergi. Bagaimana kalau ini jebakan? Seperti Nyonya Mei dulu. Pokoknya, karena lawan sudah tahu niatmu, pasti sangat mengerti kepribadianmu.
dan menggunakan cara seperti ini. Tidakkah kamu merasa aneh? Anak muda yang bisa diajar. Nona Lu, hari ini aku minta tolong kamu jaga nenek. Aku akan pergi ke pinggir kota. Jangan pergi. Tidak apa-apa. Manusia atau hantu. Dui hari ini pasti akan menemui mereka. Dupa bius. Ternyata benar, orang-orang ini bermaksud jahat. Mudah sekali pingsan. Sepertinya. Tidak perlu kita semio bertindak. Atasan sudah bilang. Gadis ini tidak mudah ditaklukkan. Lebih baik kita hati-hati. Kakak, gadis secantik ini sayang kalau mati. Bagaimana kalau kita nikmati dulu? Banyak tingkah. Cepat, jangan tunda urusan penting. Iya, tahu. Kamu tidak terhipnotis. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Bahkan jika kamu membunuh kami tidak akan mengatakannya. Benarkah? Jika tidak mau bicara lagi, tembakan berikutnya akan merenggut nyawamu. Itu, kakak Mei dari kediaman Panglima, jangan katakan. Jika kami bicara, kami semua akan mati. Tinghan, KKI. hei, biarkan mereka hidup. Kamu sudah berkembang pesat. Tentu, bagaimana bisa aku kembali menemuimu? Nona Lu, Tuan Lu, terima kasih telah menampung nenekku. Tidak apa. Kamu pernah menyelamatkan nyawaku dan kakakku. Bantuan kecil ini tidak berarti. Dia itu si Tinghan? Ngomong-ngomong Yi, kenapa kamu tinggal di pekarangan Tuan Lu, bukan Nona Lu? Ini. Lu Yi sekarang adalah selirku. Apa? Yi, kamu bilang akan menungguku, dan dengan status dan kemampuanmu, Tuan Lu seharusnya menikahimu secara resmi. Bagaimana bisa dia hanya menjadikanmu selir? Tinghan, jangan marah dulu. Ceritanya panjang. Tuan Lu, Yi adalah tunanganku. Dia tidak akan menjadi selirmu. Terima kasih atas kebaikanmu, aku akan membawa nenek. Dan Yi pergi sekarang. Berhenti. Kamu pikir kediaman Panglima ini tempat apa? Bisa datang seenaknya. Dan pergi sesuka hati? Maaf, aku adalah utusan khusus dari utara yang dikirim ke Provinsi Hai. Untuk membantu melawan musuh, jabatanku setara dengan Panglima Lu. Jika kamu ingin melawanku, pikirkan baik-baik kemampuanmu. Tinghan, kamu sekarang sudah menjadi utusan khusus? Kenapa masih seperti waktu kecil, selalu bersikeras? Sudah kubilang ceritanya panjang. Kalau begitu singkat saja. Tahukah kamu selama ini? Aku selalu berusaha menjadi layak untukmu. Sekarang keluarga sih bermasalah. Jika kamu pun meninggalkanku, lebih baik aku mati dalam pertempuran dulu. Tinghan, sekarang nenek kebaring sakit. Gubernur masih terkurung di penjara. Apa yang kamu bicarakan? Yi. Aku pasti akan membersihkan nama keluarga gubernur setelah kembali kali ini. Kembali seperti dulu. Bisakah kamu jangan menikahi komandan muda? Oke. Kak, lihat kamu bikin utusan khusus takut. Seperti ini masih jadi utusan khusus? Sebenarnya, aku tinggal di pekarangan Lu Xiao. Hanya untuk mengelabui orang, bukan jadi selirnya. Sungguh. Kami curiga di kediaman komandan besar, ada yang bersekongkol dengan komandan Huai'an. Bermaksud jahat pada komandan besar, ditambah lagi. Hari ini ada yang mengajakku ke kuil tua timur, mau menyingkirkanku. Akan semakin membuktikan hal ini. Lagi-lagi komandan Huai'an ini, aku temukan dulu ayahku dibunuh. Juga karena dia. Tampaknya komandan Huai'an ini ambisinya besar ya. Ngomong-ngomong. Ini nenek beri padaku, katanya bukti kejahatan komandan Huai'an. Korupsi dana tentara, kurasa. Gubernur militer pasti karena bukti ini juga sampai difitnah. Aku segera serahkan daftar ini ke wilayah militer utara. Minta mereka selidiki tuntas agar kasus ayahku bisa dibuka kembali. Untuk mencegah mereka kalap, kita tetap butuh komandan besar Lu turun tangan. Selamatkan gubernur militer Shi. Kak, bilang sesuatu dong. Apa yang mau kukatakan? Ayah tidak suka padaku, meski aku berbicara. Bukannya dimarahi dan diusir kembali. Sebenarnya komandan besar selalu mengharapkanmu sukses besar. Dia selalu memarahimu, bukankah karena kamu tidak berusaha? Iya Kak, asal kamu setuju jadi komandan muda. Maka ayah senang, bukankah semua akan diiyakan? Aku ingin sekali, kalau aku setuju pada ayah.
Ibu Mei akan menyiksamu dan nenek. Kiai, Jadi, dulu kamu tiba-tiba jadi pemalas. Karena Ibu Mei menjebakmu. Merencanakan hal mesum padanya ketahuan ayah. Dan mengancam nyawa Nona Lu. Serta nyawa nenek tua. Kalau tidak, Bai Mei Gui. Juga dia atur di sampingku untuk memata-matainya. Kalau aku keluar dari penglihatan Bai Mei Gui, Wu Shuang dan nenek akan dalam bahaya. Dapat ayah yang tolol cinta begitu. Apa lagi yang bisa kulakukan? Kini Kiden sudah jelas. Maka musuh kita bersama adalah Ibu Mei. Dan Komandan Huai'an di belakangnya. Nona dan Tuan Muda, makan siang sudah siap. Ayo Yi, kita sambil makan sambil ngobrol. Yi, coba rasakan masakan koki dari kediaman jenderal. Tunggu. Sup ini beracun. Nyonya, bagaimana urusannya? Tenang saja Nyonya. Aku sudah masukkan 1 bungkus penuh, tak berwarna dan tak berbau, dijamin. Mereka akan mati tanpa diketahui siapapun. Anak itu kok kuat banget, 3 orang aja nggak bisa bunuh dia. Malah dia ninggalin saksi hidup. Nyonya, saksi-saksi itu dibawa ke kantor pengawas sama Sisi, kalau-kalau. Mereka ngomong sesuatu, lalu jenderal. Kita nggak boleh kasih mereka kesempatan. Beresin orangnya. Sayap. Yi, kamu nemuin sesuatu ya? Di sup ini ada racun mematikan yang tak berwarna dan tak berbau. Raken? Aku besar di gunung. Untuk biaya hidupku dan kakek, sering masuk hutan cari obat. Bahkan orang sakit di desa, aku yang tangani sendiri. Aku yang obati. Aroma obat-obatan ini, aku bisa langsung tahu. Berani-beraninya meracun di kediaman jenderal. Dia mau bunuh aku dan kakakku. Siapa yang berani di kediaman jenderal? Nyonya Mei. Aku sudah suruh orang kirim surat. Tapi perintah penyelidikan dari atas masih butuh waktu. Kita nggak bisa diam saja. Nggak boleh kasih Nyonya Meidan. Jenderal Huai'an kesempatan buat habisin kita. Sepertinya, kita harus minta jenderal turun tangan. Tapi ayah sangat percaya Nyonya Mei. Nggak akan percaya kita. Dulu Lu Xiaowei juga kan. Bai Mei Gui sumpah setia. Terus lihat sendiri dia ketemu pria lain. Maksudmu kita rancang. Dengan Lu Xiaofeng sebagai sumber uang. Pendapatan kita di Bailamen akan terus bertambah. CAPI. Bai Mei Gui dekat sama bos Sao. Bikin si Lu kabur, nanti dia nggak mau datang ke Bailamen lagi? Berani dia nggak datang, kita punya banyak cara, kosongin kediaman jenderal. Biao. Semua keluar. Siap. Mei. Kamu kok kesini? Kanjan aku? Suruh orang kasih kabar aja. Aku sudah siapkan kamar untukmu. Ini waktunya buat mikirin ginian? Ada apa? Orang yang kukirim untuk bunuh Dwi ketahuan. Jenderal akan segera kembali. Aku khawatir bakal ada masalah. Lu Xiaofeng. Ada gerakan apa dengan si gadis itu? Sebelum datang, aku suruh orang taruh racun mematikan di makanan mereka. Sekarang, mereka seharusnya sudah tewas keracunan. Kamu bodoh. Berani main di kediaman jenderal? Jenderal bisa melacakmu, dan lewatmu bisa melacakku. Nanti bukan cuma rencana paman yang gagal, kita berdua pun bisa. Gak bakal keluar dari provinsi Hai hidup-hidup. Tante Mei tahu ada mata-mata di kediaman jenderal. Benar juga, dia datang ke Paramount. Sekarang tinggal nunggu jenderal datang. Melihat sendiri hubungan mereka berdua. Baru jenderal bisa benar-benar putus asa dari Tante Mei. Nanti, kita interogasi Tante Mei gak akan ada halangan lagi. Nona dan Tuan, aku sudah menyebarkan kabar. Kalau Tante Mei pergi kencan diam-diam. Jenderal Mara besar dan sudah bawa pasukan penggul ke sini. Ngapain nunggu? Ayo kita lihat keributannya. Waktunya belum tepat. Kita gak boleh kasih kesempatan Tante Mei cari alasan. Kita harus menghabisi dia. KI. Jenderal sudah dalam perjalanan ke sini. Ngapain kita repot-repot ngasih obat lagi? Kalau jenderal gak lihat sendiri mereka mesra. Mana mungkin dia tega singkirkan Tante Mei? Tapi kenapa harus aku? Aku kan orang terhormat. Pahlawan perang, gini-ginian. Merusak citra. Citra apaan sih? Semua orang sini kenal kita bertiga. Kamu baru di Provinsi Hai, wajahmu asing. Kalau bukan kamu, siapa lagi?
Baik, aku ikut kata kamu. Dari kecil aku selalu nurut kamu. Aku yakin kamu gak bakal celakain aku. Gak usah dilayani. Pak. Ini minuman buat bos, tolong antarkan ke dalam. Minuman bos. Sayang, jangan marah. Minum dulu, biar tenang. Carry Kara. Kamu harus kembali ke kediaman jenderal sekali lagi. Buka brankasnya sebelum jenderal kembali. Buka brankas? Provinsi Hai gak bisa ditinggalin lagi. Sebelum pergi, jangan kasih keuntungan ke kediaman jenderal. Katanya, jenderal baru terima gaji tentara. Disimpan di brankas ruang kerjanya. Bawa uangnya. Aku akan membawamu pergi jauh. Baik, aku akan menuruti semua perkataanmu. Biao. Sudah lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku? Kenapa aku merasa sangat pusing? Hei, cepat, ayahku datang. Masuk dan tangkap pasangan anjing ITU. Kakak Yi, cepat, mari kita lihat keributannya. Ayo pergi. Percaya tidak aku akan menembakmu? Buka pintu. Buka pintu. Minggir. Perempuan jalang, aku akan menembakmu. Jenderal, Anda salah paham, aku tidak mengkhianati Anda. Jenderal, tembakanmu juga tidak bagus. Perempuan jalang, demi kamu, aku mengabaikan nyawa istriku. Memaksamu untuk kembali ke keluarga Lu. Menyibakkan itu Xiaofeng. Meninggal karena marah. Anak-anakku. Sejak itu menjauh dariku. Begitukah caramu membalasku? Pikiran cinta ini juga bisa menurun. Dia, semua ini karena dia memaksaku, Jenderal. Anda harus percaya padaku. Eme, kamu berani? Cukup. Di hadapanku, kalian masih berani saling menyalahkan. Apakah kalian menganggapku bodoh? Jenderal, maafkan aku kali ini, aku tidak akan berani lagi. Jangan harap. Berani menipuku. Hari ini aku akan menembakmu. Aku tidak mati. Jenderal, sekarang bukan saatnya untuk membunuhnya. Ayah, aku juga menemukan mereka berdua bersekongkol dengan Jenderal Huaian. Ingin mencaplok kediaman Jenderal Provinsi Hai kita. Apa katamu? Ayah. Ini adalah pengakuan para pembunuh itu, dan juga Mei. Pengakuan Mei Luo. Ternyata dia benar-benar mata-mata Jenderal Huaian yang disisipkan di dekatku. Selama ini aku benar-benar buta. Jenderal, sekarang menyadari sifatnya masih belum terlambat. Nona Du, kali ini, jika bukan karena kamu datang ke kediaman Jenderal, aku tidak akan menemukan rencana licik wanita ular ini. Kamu yang membantu kami menyelamatkan kediaman Jenderal. Jenderal terlalu baik. Sebenarnya aku sudah bilang sebelumnya. Aku datang ke kediaman Jenderal dengan tujuan, aku tidak butuh terima kasih Anda. Hanya perlu. Hei, aku mengerti maksudmu. Cepat masuk. Ayah, Ting Han. Yi. Jenderal, ini. Nona Du, kamu seorang gadis kecil. Menempuh perjalanan jauh ke Provinsi Hai untuk membela kediaman gubernur militer. Aku yakin, gubernur militer kota Jiang pasti bukan orang yang menahan gaji tentara. Jadi, aku pergi ke kota Jiang untuk menyelidiki arsip kasus. Ternyata menemukan banyak kejanggalan agar tidak membuat mereka curiga. Aku membawa gubernur Si kembali. Begitu ya, terima kasih Jenderal. Gubernur Si, dari kediaman gubernur militermu muncul seorang gadis yang baik. Yi, 7 tahun tidak bertemu, tidak menyangka. Kamu menyelamatkanku sekali lagi. Kediaman gubernur militer berjasa padaku, ini tidak berani lupa. Juga karena gubernur memang orang yang beruntung. Yi, kenapa masih memanggil gubernur?
Yi, kamu harus memanggilku ayah. Ah, Jenderal, aku menemukan. Tanteku membawa perhiasan Nyonya Mei. Bersiap meninggalkan kediaman Jenderal. Jenderal kasihanilah, ada kabar dari kampung halaman. Anakku sakit parah, aku harus pulang melihat, makanya buru-buru pergi. Perhiasan ini hadiah dari Nyonya muda sehari-hari. Bukankah ini mas kawin peninggalan ibuku? Tantemu, berapa banyak hal yang kamu lakukan untuk si Mei itu? Sampai dia memberimu sebanyak ini? Bukan, Nona muda. Jangan memfitnahku. Memfitnah? Berani kamu bilang waktu aku mabuk. Masuk ke kamar si Mei bukan karena kamu yang mengantarku? Bagaimana kamu tahu? Apa? Ini juga ulah Mei yang menjebak Ah Feng. Benar Jenderal, Nona Mei yang menyuruhku. Tidak ada hubungannya denganku, Jenderal. Aku sampai salah paham pada anak kandungku sendiri karena hal ini. Selama 2 tahun penuh, selama ini dia tidak mau pulang. Bahkan tidak mau bicara sepatah kata pun padaku. Akulah yang melukai hatinya. Kakak, kamu sudah menderita. Tidak apa, lebih baik aku yang menderita daripada si wanita jahat itu. Berbuat jahat pada kamu dan nenek. Xiao Feng, ayah salah menuduhmu. Sudahlah, jangan lebay begitu, Jenderal. Anak muda sekarang sudah punya pemikiran dan wawasan yang melebihi bayangan kita. Kita sudah tua. Saatnya menyerahkan kekuasaan pada mereka untuk memperjuangkan perdamaian. Saatnya beraksi. Kata si benar. Nenek, kamu dan ayah pulang dulu ke Jiangdu, buka kembali kantor gubernur militer. Aku dan Tinghan akan menghadiri upacara pelantikan komandan Lu dulu, baru kembali menemani nenek. Baik. Nenek akan pulang ke kantor gubernur militer, mempersiapkan pernikahan kalian. Begitu kalian kembali, langsung menikah. Nenek, Yi, kamu juga bisa malu ya? si Tinghan. Lagi cari pukulan ya? Sudah, waktunya sudah sore, kami pulang dulu. Yi, kalau bukan karena kamu kali ini, aku tidak akan sempat menyelamatkan ayah dan nenek. Kapan kamu jadi begitu sopan? Yi, kalian berdua juga perhatikan dong. Masih ada 2 jomblo di samping lo. Iya, kalian berdua mesra-mesra di sini. Bikin kami yang bersaudara ini malu. Hei, kalau kamu terus begini, aku akan bawa Dwi pergi jadi selirku. Berani kamu? 2 hari lagi aku jadi komandan provinsi Hai, lihat aku berani atau tidak. Kamu? Kakak, 2 hari lagi syutingan. Juga akan menjabat sebagai gubernur militer kota Jiangcheng, masa depannya tidak kalah denganmu. Sepertinya kamu tidak mampu membawa Yi pulangnya. Ah, lelah sekali. Menghadiri pesta. Ternyata lebih melelahkan daripada berburu di gunung. Minum air dulu, melembabkan tenggorokan. Hari ini banyak orang yang menanyaimu tentang keberanianmu masuk ke kediaman komandan. Lelah sekali, tidak mau bergerak. Tidak mau bergerak? Aku yang suapi. Ah, Tenggorokan masih kering? lumayan, mulut masih agak kering. Si Tinghan, sekarang berani sekali kamu. Berani mencium aku. Aku mencium istriku sendiri. Kenapa tidak berani? Siapa yang jadi istri kamu? Bagus, sekarang sudah bisa melawanku beberapa jurus. Kalau sekarang masih tidak bisa mengalahkanmu, bagaimana bisa masuk kamar pengantin denganmu nanti? Si Tinghan, Ah. Lagi-lagi. Ah. Wah, Yi begitu garang, Kak. Dulu kamu seharusnya mendengar kata nenek, menikahi Yi. Aku tidak berani. sepanjang perjalanan ini, di mana-mana ada perang, rakyat menderita. Rakyat kecil ini tidak tahu harus menderita berapa lama lagi. Yi. Setelah aku menikah, mungkin aku tidak bisa terus menemanimu. Kamu mau pergi kemana lagi? Sekarang negara dalam keadaan kacau, sebagai tentara. Dan mewarisi jabatan komandan kota Jiang, aku tidak bisa lari dari tanggung jawab. Aku memutuskan untuk memimpin pasukan ke utara, menghentikan perang. Tinghan, kamu sudah dewasa, aku mendukungmu. Sayangnya kita tidak bertemu selama 7 tahun, sekarang baru bisa bersama. Tapi harus berpisah lagi. Siapa bilang kita harus berpisah? Apa ini? Ini surat rekomendasi yang aku minta dari Jenderal Lu, dia
merekomendasikan aku ke markas militer sebagai wakil stafmu. Dengan begitu kita bisa bersama menghentikan perang. Apa? Aku harus diatur olehmu lagi? Hitinghan. Kakak Yi, tunggu aku. Sampai aku bisa mengalahkanmu, aku akan kembali mencarimu, baiklah? Sudah, ambil ini. Untukmu. Jaga dirimu. Yi. Akhirnya aku bisa menikahimu. Kakak tua, Tinghan dan Yi. Segera kembali untuk pernikahan. Hehe iya. Kakak tua, aku yang selalu memanjakan. Cucu perempuan kesayangan selama ini, sekarang diberikan padamu. Kalian tidak boleh menyakitinya di masa depan, ya. Hahaha. Tamon juga Konda, Yi. Sudah berkali-kali menyelamatkan keluarga komandan, dia adalah penyelamat keluarga Si. Kami sangat menyayanginya, tidak mungkin menyakitinya, hahaha. Nyonya tua, komandan, kakak Yi dan tuan muda sudah kembali. Kakek. Ayah, Kakek tua, aku sangat merindukanmu. dasar gadis bodoh, sebentar lagi menikah. Masih saja tidak serius, hahaha. Yi, kita mengundang kakek untuk menghadiri pernikahanmu. Dan Tinghan besok. Kakek, nenek, ayah, aku berencana. Setelah menikah dengan Tinghan, memimpin pasukan ke utara. Apa? Yi, kamu juga pergi? Saat negara dalam kesulitan, setiap orang bertanggung jawab. Yi, kakek mendukungmu tapi... Kamu adalah pembawa keberuntungan Gunung Qingfeng, kamu tidak boleh. Urusan besar kecil di desa, tinggalkan saja. Aku sudah memutuskan. Suruh Tinghan merekrut warga desa Qingfengshan untuk bergabung dengan kalian, membela tanah air. Hebat, kakak. Kalau begitu, mari kita bersama-sama membela tanah air.